Aku iseng main gunting batu kertas dengan diriku di cermin tengah malam. Kalau kalah berarti pasti ada hantu di rumah, malah menang belasan kali. Senangnya. Langsung dengan bangga menghadap kamera ke penonton live. Lihat, aku menang. Jadi di rumahku tidak ada hantu. Adegan ini langsung membuat para penonton live tercengang. Bukan begitu, bro? Siapa yang percaya padamu? Di rumah Streamer ada hantu. Tapi Streamer tidak mengakuinya, dan semua ini harus dimulai dari latar belakang keluargaku yang menyeramkan itu. Karena keluargaku bisa dibilang berprofesi sebagai pengusir setan. Kakek buyut adalah pejalan gunung, nenek buyut adalah ahli nujum. Kakek adalah pendeta Tauma Ocean, nenek adalah dukun perantara, kakek adalah lama. Nenek adalah penata jenazah, ayah adalah pengantar mayat, ibu memelihara gu. Lahir di keluarga seperti ini, aku secara alami menjadi kesayangan keluarga. Sejak kecil sudah berendam di dalam bak berisi ramuan obat. Pokoknya, baik itu 9 aliran atas atau 9 aliran bawah, semua kemampuan keluarga harus aku pelajari. Karena itu, sejak kecil aku secara tidak jelas sudah dilatih menjadi karakter level maksimal. Kupikir setelah lulus akan mewarisi bisnis keluarga, tapi malah diusir ke kota untuk menjadi budak korporat, sambil siaran langsung sambil bekerja. Namun, malam ini aku secara tak terduga menemukan ada hantu sialan yang menyelinap masuk ke rumahku. Kenapa harus bersembunyi di rumahku? Aku benar-benar meremehkannya. Yang kupelajari sebelumnya hanyalah teori, belum pernah benar-benar bertemu hantu. Kemampuan yang diajarkan keluarga seharusnya bukan omong kosong, kan? Memikirkan hal ini, aku merasa sedikit senang. Kebetulan saat itu muncul sebuah komentar di layar. Apakah benar-benar ada hantu di dunia ini? Jika ada hantu, apakah ada cara untuk mengetahuinya? Melihat ini, aku pergi ke depan cermin dan mencuci tangan, lalu menjawab. Untuk mengetahui apakah ada hantu di rumah, memang ada satu cara. Sambil berkata begitu, aku menunjuk ke cermin. Langkah pertama. Waktu pengujian harus dipilih pada tengah malam, saat hantu paling aktif, lalu datang ke depan cermin. Ini membuat para penonton live tercengang. Di cermin itu tetap aku. Seperti yang kita ketahui, apapun gerakan yang kita lakukan, bayangan kita di cermin akan melakukan gerakan yang sama. Jika tidak sama, itu berarti. Belum selesai aku bicara, kolom komentar sudah meledak. Lalu, apa yang akan dilakukan Streamer selanjutnya? Misalnya, memasukkan kepalan tangan ke mulut, atau menyentuh pusar dari belakang punggung. Terlihat aku di depan kamera tiba-tiba mengangkat tangan kanan dengan cepat. Gunting, batu, kertas. Sial. Bermain sut. Para penonton live berpikir keras. Terlihat aku dan bayanganku di cermin sama-sama membuka telapak tangan. Ini seharusnya menjadi fenomena yang paling normal. Para penonton live juga merasa masuk akal. Lagi pula, siapa yang akan bermain sut dengan cermin di tengah malam? Bayangan di cermin masih bisa mengeluarkan gestur yang berbeda, tapi hanya aku yang mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Aku menatap diriku di cermin, berpikir dalam hati, benda hantu ini bereaksi cukup cepat, keheningan berlanjut untuk waktu yang lama. Akhirnya ada komentar yang memecah kesunyian ruang siaran langsung. Hahaha, curang ya? Bro, rumah penyiar pasti tidak berhantu. Apa benar ada yang percaya? Jelas dia hanya bercanda dengan kalian. Aku tidak punya waktu untuk memperhatikan komentar-komentar ini, malah lebih ingin melihat benda hantu ini. Masih mau berpura-pura sampai kapan? Jadi kali ini aku malas meneriakkan slogan. Langsung saja mengubah gestur di depan cermin. Kecepatan semakin cepat, gunting, batu. Batu, tanpa kecuali setiap gerakan selalu sama persis. Aku di cermin juga melakukan gestur yang sama secara bersamaan, para penonton tercengang, ruang siaran langsung kembali heboh. Bro, dia mengedipkan mata ya? Hahaha, kecepatan tangannya secepat Yui di desa. Saat terakhir, mataku sedikit terpejam, dan dalam hati aku sudah merasa menang. Aku berpura-pura melayangkan tinju, dan bayanganku di cermin pun ikut menirunya. Tetapi jika dilihat dari atas ke bawah akan terlihat bahwa jari manis dan jari kelingkingku terangkat, jadi sebenarnya aku mengeluarkan gunting. Aku di cermin tertegun sejenak, sepertinya menyadari ada yang tidak beres, buru-buru ikut mengangkat jari. Tetapi jelas sudah terlambat, perbedaan kecil ini bukan hanya aku yang melihatnya dengan jelas, ratusan penonton di ruang siaran langsung juga semuanya menyadarinya. Apakah aku salah lihat? Penyiar di cermin mengeluarkan gunting? Benar. Benar-benar keluar. Celaka? CPU-ku hampir berasap. Rumah penyiar benar-benar berhantu. Seketika komentar bergulir dengan gila, para penonton cemas untukku dari balik layar. Semua komentar menyuruhku untuk segera lari, tetapi aku tetap berdiri di tempat, menatap tanganku dengan linglung. Tidak tahu sedang memikirkan apa, setelah lebih dari 1 menit, aku baru dengan marah dan malu membuka mulut. Sial, kalau begitu aku kalah, sial. Reaksi pertama penyiar adalah kalah, Kak, hahaha. Bisa-bisanya berpikir untuk menang saat shoot dengan hantu? Aku tidak mempedulikan seruan kaget para penonton, tidak hanya tidak lari malah mulai shoot lagi. Benda di cermin kali ini sama sekali tidak berpura-pura lagi, shoot 3 ronde denganku, dan tanpa diduga aku kalah semua.
Para penonton di ruang siaran langsung takut dan tidak berani berbicara. Terlihat wajahku semakin lama semakin suram. Wajahku sedikit memerah. Sebaliknya, aku di cermin malah menjadi semakin bangga. Dengan senyum mengejek di sudut bibirnya. Bahkan belum mengeluarkan gestur. Kerahnya sudah kucengkeram dengan kuat. Melihat ini, seluruh tubuhnya tertegun. Karena gerakanku terlalu besar, penyangga ponselku ikut bergetar. Layar siaran langsung menjadi gelap. Hanya suara jeritan tajam yang terdengar di seluruh ruangan siaran. Untuk sesaat, tidak jelas siapa yang berteriak. Para penonton dengan panik menulis di layar komentar, apakah mata saya melihat ganda lagi? Bukankah tadi penyiar mencengkeram kerah bajunya sendiri di cermin? Saya tidak tuli. Sepertinya orang ini sedikit tidak bisa menerima kekalahan. Setelah beberapa saat, suara jeritan akhirnya berhenti. Saya mengangkat ponsel saya, dan lensa kembali cerah. Para penonton melihat saya tidak terluka. Mereka menghela napas lega, tetapi kemudian menyadari ada sesuatu yang salah. Mata mereka serentak tertuju pada cermin. Saya di cermin saat ini sudah babak belur dengan asap hijau mengepul dari kepala. Pakaiannya robek-robek seperti jaring, dan tidak ada tanda-tanda nutrisi sama sekali. Ulangi. Batu, kertas, gunting. Kali ini saya mengeluarkan kertas, tetapi hantu di cermin selalu mengeluarkan batu. Melihat ini, saya menekan sudut mulut saya yang akan naik. Kemudian, saya menghadap kamera perlahan dan berkata, saya menang. Jadi, tidak ada hantu di rumah saya, kan? Bukan begitu, teman-teman? Siapa yang percaya? Layar komentar langsung meledak. Ribuan penonton secara serempak menulis komentar, jika saya tidak salah paham, apakah tadi itu? Wajahnya memar karena dipukuli olehnya di cermin, penyiar punya hantu di rumahnya. Tapi penyiar tidak mengakuinya. Lihat, bahkan hantu pun tidak bisa menghentikan keinginan pria untuk menang. Layar komentar di ruang siaran langsung terus diperbarui dengan panik. Pada saat yang sama, jumlah orang di ruang siaran langsung melonjak dengan cepat. Berbagai efek hadiah juga bermunculan. Ini berarti penghasilan saya naik lagi. Siaran langsung amal. Dilarang memberikan hadiah. Ada penonton yang tidak tahu malu mengirim komentar bercanda, tetapi langsung saya blokir. Enak sekali. Seandainya saya tahu mengusir hantu bisa menghasilkan begitu banyak uang, saya sudah melakukannya sejak lama. Mengapa repot-repot bermain batu kertas gunting dengannya? Saat saya merasa senang, peringatan tiba-tiba muncul di layar. Ruang siaran langsung dilarang mempromosikan dan memandu tahayul. Melihat ini, saya merasa akan berbahaya jika saya terus menyiarkan. Jadi, saya dengan tegas memilih untuk mengakhiri siaran dan membalas dendam, meninggalkan sekelompok penonton yang bingung menatap layar yang menjadi hitam. Saya tidak peduli bagaimana mereka menebak. Bagaimanapun, topik adalah popularitas. Kemudian, saya menyeka wajah saya dengan handuk. Saya bersiap untuk meninggalkan kamar mandi, tetapi begitu saya berbalik, saya mendengar suara ratapan. Baru kemudian saya ingat bahwa hantu di cermin belum diurus. Saya melihat hantu itu sudah lemas menjadi lingkaran. Rambutnya acak-acakan, lingkaran hitam besar, menjulurkan lidah, kulitnya pucat pasi. Masih mengenakan jubah putih aneh, pindah ke cermin, jujur saja, penampilannya cukup imut. Tapi bagaimanapun caranya, dia tidak terlihat seperti wanita modern ini. Ketika hantu wanita itu melihatku menatapnya, matanya langsung panik. Pria ini baru saja memberinya 2 pukulan. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Bukankah seharusnya orang takut padanya ketika melihatnya? Memikirkan hal ini, hantu wanita itu meletakkan kedua tangannya bersama-sama dan membuat sikap memohon. Aku menatapnya selama beberapa detik dan sedikit mengangkat sudut mulutku. Kenapa kau tidak bisa berpikir jernih dan bersembunyi di rumahku? Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena bertemu dengan orang yang tepat. Tapi, karena tubuhmu tidak berbau amis, aku tidak akan membunuhmu, kataku sambil tersenyum. Ini adalah sesuatu yang diajarkan nenekku ketika aku masih kecil. Nenek adalah seorang ahli pengawetan mayat. Dia berkata bahwa orang jahat atau hantu yang telah melakukan pembunuhan akan dibakar oleh karma dan memancarkan bau amis. Tapi hantu ini jelas tidak berbau. Melihatnya, dia tampak pemalu dan sial. Mendengar ini, hantu wanita itu mengangguk berulang kali dan meletakkan kedua tangannya bersama-sama untuk memohon. Penampilannya yang kecil cukup polos, tapi aku tidak bisa membiarkannya pergi. Bagaimanapun, dia adalah hantu. Jika dia menyakiti orang di masa depan, itu tidak pasti. Jadi aku melihat sekeliling dan akhirnya mataku tertuju pada botol di ambang jendela. Botol sampo jahe bekas. Melihatku menangkap hantu wanita itu, dia awalnya penasaran dengan apa yang akan kulakukan. Akibatnya, dia melihat apa yang kulakukan selanjutnya. Dia langsung tercengang. Aku langsung mengambil botol itu dan membilasnya di bawah keran. Dengan backhand, aku memasukkannya, dan kemudian menemukan jimat penekan hantu untuk ditempelkan di mulut botol untuk menutupnya. Hei, setidaknya temukan wadah yang layak. Setidaknya orang lain menggunakan semacam guci atau toples. Jika tidak, itu adalah vas atau sesuatu. Siapa orang baik yang menangkap hantu dan dengan santai mengambil botol sampo untuk beroperasi?
Dan itu adalah botol sampo jahe. Hantu wanita itu dengan lesu tinggal di dalam botol, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Hanya tersisa keluhan tanpa suara, bau ini terlalu kuat. Aku melihat botol sampo dan mengangguk puas. Karena kita bertemu, itu adalah takdir. Mari kita segel dulu. Setelah mengatakan itu, pamanku berbaring dengan patuh di tempat tidur. Dengan terampil membuka ponselnya dan mulai menjelajahi lingkaran teman sebelum tidur. Akibatnya, hal pertama yang dilihatnya adalah status ayahku yang murahan, kami belum menjadi kekasih, kami hanya mengobrol untuk waktu yang lama. Sudut mulutku berkedut hebat. Tidak mungkin, orang tua ini mengalami pubertas? Atau ada sesuatu yang tidak bisa dia lupakan di dalam hatinya. Aku bisa melihat ibuku dan dia juga bisa melihatnya. Apa yang akan dia lakukan? Aku tidak bisa menahan diri untuk meninggalkan komentar. Ayah, apakah kau tidak menginginkan hidupmu? Segera dia menjawab. Tidak apa-apa, nak, dia sudah datang. Untuk sesaat, aku kehilangan kata-kata. Jadi aku berpikir sejenak. Mengedit beberapa kalimat dan mengirimkannya, sudah larut malam dan masih belum tidur. Ada masalah apa? Dia membalas dengan cepat, tiba-tiba teringat. Seumur hidupku, aku belum pernah berpacaran, ingin mencoba, tapi sekarang menemui beberapa hambatan. Aku memutar mata dan mengetik kalimat, Anda sudah menikah dengan ibuku selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa belum pernah berpacaran? Hambatan apa? Pernikahanmu dengan ibuku diatur oleh kakek, sama sekali tidak ada pacaran. Dulu kakek tidak mengizinkan, sekarang istri tidak mengizinkan. Hidupku ditakdirkan tidak lengkap. Aku sangat marah hingga langsung mengetik kalimat, bisa pergi tidak? Kurangi membaca kata-kata motivasi yang tidak berguna. Aku sudah terbiasa dengan ayahku yang abstrak ini. Dia hanya terlalu cepat dalam menggunakan internet. Tingkat pemahamannya terhadap meme-meme lama sangat buruk, bahkan aku yang muda pun tidak bisa mengikutinya. Apalagi sejak aku masuk SMP. Dia dan ibuku tidak pernah keluar desa. Ayah juga tidak menerima tawaran uji coba, ibu juga tidak menjual saham. Keduanya biasanya hanya bertani, singkatnya sangat bosan. Tapi jujur saja, ayahku tahun ini berusia 55 tahun, usia yang tepat untuk berpetualang. Sangat sia-sia jika hanya berdiam diri di rumah. Aku masih menyimpan harapan agar ayahku menjadi orang yang sukses. Seharusnya keluarga kami yang berprofesi di dunia lain ini. Pendapatannya seharusnya tidak rendah. Di novel-novel dikatakan bahwa pekerjaan ini sangat menguntungkan. Tapi aku sudah lulus kuliah. Hidupku masih sangat sulit. Orang tuaku sampai sekarang belum terbuka. Membuatku sering curiga. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Aku ingat ketika masih kuliah, pernah kehabisan uang saku dan tidak punya uang untuk makan. Aku meminta uang kepada ayahku. Akibatnya, dia dengan ceroboh memasukkan kata sandi sebagai jumlah transfer. 6 digit penuh. Jumlah yang sangat besar langsung ditransfer. Aku masih ingat malam itu. Dia menelepon puluhan kali untuk meminta uangnya kembali. Memikirkan hal ini, aku tersenyum. Aku mentransfernya 800 yuan. Besok adalah ulang tahunnya. Melihatnya begadang sampai larut malam. Aku memutuskan untuk mengirimkan angpau lebih awal, agar dia senang. Akibatnya, tidak sampai 1 detik. Dia sudah menerima angpaunya. Angpau sudah diterima, niat baiknya ditarik kembali saja. Juga menulis hal-hal yang tidak penting. Aku merasa tidak bisa berkata apa-apa, lalu mengirim pesan. Ulang tahun ini mungkin aku tidak bisa pulang. Anda rayakan saja dengan ibuku. Ayah menjawab dengan tenang. Tidak apa-apa, jangan pulang sendirian. Tentang laporan awal tentang kamera. Aku dan ibumu sedang sibuk. Melihat pesan itu, aku tidak banyak bicara lagi. Sebenarnya tiketnya sudah lama dibeli. Ingin memberi mereka kejutan saat itu tiba. Awalnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak mereka bermain di kota selama 2 hari. Tapi setiap kali usul diajukan, selalu ditolak. Aku bolak-balik tidak bisa tidur, tidak mengerti mengapa. Kenapa ayah dan ibu begitu menolak meninggalkan rumah? Seingatku, orang tua tidak pernah meninggalkan desa. Kali ini pulang untuk melihat apakah bisa menanyakan sesuatu. Keesokan paginya, aku dibangunkan oleh jam weker. Membuka ponsel, terkejut menemukan penggemar. Ternyata dalam semalam bertambah menjadi lebih dari 10.000. Sebenarnya hari ini awalnya. Benar-benar berencana untuk mengambil cuti sehari. Aku membeli tiket untuk malam hari. Tidak ada hal penting di siang hari. Berpikir untuk pergi berbelanja di mall, membeli beberapa hadiah untuk dibawa pulang. Tapi hari ini popularitasnya sangat tinggi. Tidak melakukan siaran langsung untuk mendapatkan popularitas, rasanya tidak enak pada saudara-saudara. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk memulai siaran langsung sebelum keluar. Rentetan komentar juga datang. Pembawa acara. Hari ini aku lebih baik mati kelaparan, mati di luar, melompat dari sini. Tidak akan pernah melakukan setengah lompatan. Hehe, harum banget. Kamu bertele-tele. Aku membalas 1 kalimat. Menggendong tas dan naik taksi. Langsung menuju Odaguati terdekat. Langsung naik ke lantai 4, lantai makanan. Akibatnya, baru saja sampai di lantai 4, aku tertarik oleh seorang gadis.
Dia membawa tas dan berpakaian kasual. Kombinasi atasan ketat dan bawahan lebar membuat garis pinggangnya terlihat pas. Di kepalanya juga ada topi putih. Sekilas tahu bahwa gadis ini belum keramas. Tapi seluruh auranya sangat bagus. Seperti seorang praktisi. Para penonton di ruang siaran langsung juga semua tercengang. Semua orang mengerti pemahaman diam-diam para pria. Apakah gadis ini memiliki tekanan rendah? Kakak. Bahkan tanpa riasan pun dia sangat cantik. Jelas dia cantik alami. Ah, kenapa dia juga melihat ke sini? Akibatnya, gadis itu tiba-tiba berbalik dan melihat ke arahku. Bahkan langsung berjalan ke arahku. Aku sangat ketakutan sehingga tanpa sadar memalingkan wajahku. Tan Yuxi, itu kamu kan? Tidak mengenaliku lagi ya? Saat dia berbicara, seluruh tubuhku tertegun. Setelah dengan serius melihat beberapa kali, aku baru menyadarinya. Tan Yuxi, aku dengan ragu menyebut namanya. Wanita ini adalah teman SMA aku. Dulu dia gemuk dan hitam. Sekarang dia telah melakukan perubahan yang begitu indah. Tidak mungkin. Aku ingat kamu dulu tidak begini. Setelah lulus SMA, aku kalah taruhan dan harus diet. Setelah berlatih, aku jadi kurus. Tan Yuxi menggaruk kepalanya, sedikit malu menjelaskan. Ternyata orang gemuk punya potensi besar. Penampilannya sekarang benar-benar transformasi, seperti orang yang berbeda. Kalau begitu, kamu sudah lulus? Aku bertanya dengan canggung. Belum. Sekarang sedang magang di kantor polisi kota. Setelah Tan Yuxi selesai berbicara, dia melanjutkan, tambahkan kontak, ya? Lain kali aku yang traktir kamu. Hari ini aku harus turun untuk balas dendam. Dendam apa? Aku bertanya dengan bingung. Tan Yuxi baru kemudian menjelaskan dengan marah. Dia baru saja melempar karung pasir di toko boneka di lantai 3. Dia melempar 50 atau 60 yuan, tetapi tidak mendapatkan apapun. Jelas-jelas aku mengenainya. Bonekanya tidak jatuh. Mungkin raknya yang bermasalah. Aku jadi kesal dan katak lembu yang baru saja kumakan. Semuanya kumakan termasuk tulangnya. Semakin Tan Yuxi berbicara, semakin marah dia. Matanya sedikit menyipit dan lubang hidungnya membesar. Kecantikan berkelas langsung berubah menjadi seniman abstrak. Kemudian dia tiba-tiba mengajakku untuk melihatnya bersamanya. Aku berpikir toh tidak ada konten di ruang siaran langsung, jadi aku menemaninya untuk meramaikan suasana. Melihat Tan Yuxi kembali. Bos botak menyeringai dan maju. Nona, datang lagi? Apakah ini menyewa bantuan dari luar? Setelah selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya kepadaku. Maaf, adik kecil. Di sini tidak boleh merekam. Awalnya aku belum melihat ada masalah. Setelah dia mengatakan ini, malah terkesan menyembunyikan sesuatu. Jadi aku menunjuk ke sudut langit-langit dan bertanya balik ke kamera pengawas. Bukankah kamu juga merekamku? Dan bos botak sama sekali tidak mau berdebat denganku. Bisa main? Silakan. Tidak bisa main? Silakan pergi. Dia juga tidak kekurangan beberapa pelanggan seperti kami. Kemudian terdengar suara, Pak. Aku melihat Tan Yuxi langsung mengeluarkan kartu identitas petugas polisi sementara dan melemparkannya di depan bos botak. Melihat ini, bos botak yang tadinya sangat arogan langsung menciut. Ekspresinya langsung berubah dan tersenyum berkata, aduh, sinyalnya jelek ya? Maksud saya, untuk merekam, kita harus terhubung ke wifi dulu. Sini, saya masukkan kata sandinya. Bos botak melihat gerakan kecil Tan Yuxi menunjukkan kartu identitas. Menjadi jauh lebih banyak perhatian. Dia juga dengan antusias bertanya apa yang ingin kami mainkan dan berapa biayanya. Ambil 3 keranjang dulu. 60 yuan. Tan Yuxi langsung memindai kode untuk membayar. Kemudian dia mengambil karung pasir dan membidik. Dia membombardir boneka-boneka kecil di rak. Karung pasir itu terbang cepat dan akurat, tetapi gerakan melemparnya agak lucu. Dia jelas seorang wanita cantik tetapi memiliki aura seorang pria yang tak terlukiskan. Aku yang berdiri di samping dan melihatnya tidak bisa menahan tawa dalam hati. Meskipun dia melempar dengan cepat. Tapi, banyak karung pasir sebenarnya mengenai sasaran, masalahnya terletak pada boneka-boneka ini. Boneka-boneka di rak seolah dilas. Setelah dipukul, paling banter bergoyang sedikit, tapi tidak jatuh. Lihat, kan? Ini sama sekali bukan masalah akurasiku. Tan Yuxi menoleh, cemberut, menatapku dengan ekspresi sedih. Nada bicaranya bahkan sedikit merajuk. Mungkinkah karung pasirnya terlalu ringan? Aku mengambil sebuah karung pasir dan menimbangnya. Beratnya sebenarnya lumayan. Memukul boneka kecil seharusnya tidak mungkin tidak bereaksi. Lalu aku langsung mengangkat tangan dan melemparkan karung pasir itu. Tepat mengenai wajah seekor Pikachu, tapi Pikachu ini hanya bergoyang sedikit lalu berdiri tegak lagi. Yo, Pikachu ini sepertinya sudah dipenuhi daging. Kenapa tidak bisa jatuh? Sambil berbicara, aku bersiap untuk membungkuk. Untuk memeriksa rak dengan cermat, tapi tiba-tiba dihalangi oleh bos botak. Hahaha. Adik kecil, rak ini tidak boleh disentuh. Tapi aku tidak mempedulikannya. Aku hanya terus berjalan ke depan, ingin melihat ada apa dengan rak itu. Melihat itu, bos botak malah menarik bajuku erat-erat. Kekuatannya membuatku tidak senang, ekspresiku juga menjadi suram.
Tidak boleh dilihat? Aku berkata dengan dingin. Tidak boleh dilihat sedikit pun? Bos botak mencibir, lalu memutuskan untuk tidak berpura-pura lagi. Masih kata-kata itu, kalau mau main, main saja. Kalau tidak, silakan pergi. Melihat wajahnya ini, aku tiba-tiba tertawa. Tapi di dalam hati aku sudah punya rencana. Begini. Kamu pesan dulu pengambilan barang secara grosir. Bos botak mencibir, lalu menarik kursi dan duduk. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Masih memesan pengambilan grosir? Berencana untuk membeli barang dariku? Kemudian, sebelum Tan Yusi sempat bereaksi, aku langsung memindai 400 yuan. 20 yuan per pot. Satu pot 10 karung pasir, total 200 karung pasir. Apa kamu gila? Uang terlalu mudah didapatkan ya? Subsidi magangku sebulan hanya 2.500 yuan. Cepat kembalikan uangnya. Ayo pergi. Tan Yusi sangat cemas hingga melompat-lompat, tapi aku malas mempedulikannya. Mengeluarkan botol kecil berwarna kuning dari tas. Lalu dengan santai membuka tutup botolnya. Kenapa mengeluarkan sampo? Masih sampo jahe? Apakah sedang mengejek bos botak? Para warganet semua mengungkapkan ketidakpahaman mereka. Tampilan komentar berdatangan dengan cepat. Tapi tepat saat tutup botol dibuka, Tan Yusi jelas merasakan hawa dingin yang menyapu sekeliling. Kemudian tanpa sadar menggigil. Bos botak juga menyadari ada yang tidak beres. Melihat ke kiri dan kanan tapi tidak menemukan apapun. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, saat ini, hantu wanita berjubah putih sudah berbaring di rak besi. Siap sedia, Xia Obai. Nanti kalau aku lempar yang mana, kamu dorong yang itu turun. Mengerti? Aku berbisik pelan, orang lain sama sekali tidak bisa mendengar apa yang kukatakan. Xia Obai adalah nama yang baru saja kuberikan pada hantu wanita itu. Xia Obai berbaring di rak besi dan mengangguk dengan keras. Setelah mengatakan itu, aku mengambil karung pasir dan langsung melemparkannya. Dengan suara, "Pak," tepat mengenai kepala Pikachu. Tetapi boneka itu hanya bergoyang dan tidak jatuh. Melihat ini, bos botak itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi mengejek. Terlalu banyak gaya, kupikir hebat sekali. Ternyata tidak ada gunanya sama sekali. Namun, sebelum dia bisa bangga, Pikachu di rak besi tiba-tiba bergerak dengan aneh, lalu bergoyang-goyang dan jatuh ke tanah dengan suara tumpul. Jatuh, wah, hebat. Pan Yusi berteriak kaget, sedangkan bos botak mengerutkan kening dan menatapku lama. Ketiban rejeki nomplok, ya? Aku mengabaikannya dan mengambil 3 karung pasir lagi. Tanpa melihat, aku langsung melemparkannya. Pak, semuanya mengenai boneka di rak besi. 3 boneka lagi jatuh bersamaan. Kali ini, bos botak tidak bisa duduk diam. Boneka-bonekanya itu diisi pasir di bawahnya. Bagaimana mungkin bisa jatuh semudah ini? Sedangkan Pan Yusi berdiri di samping dengan kedua tangannya bersedekap dan sudut bibirnya terangkat. Penampilannya sangat sombong. Tidak peduli yang lain. Ekspresi terkejut bos botak saja sudah membuatnya sangat senang. Saat ini, aku juga tidak berhenti. Seperti pemanah yang menarik busur, aku dengan panik melemparkan karung pasir. Boneka-boneka di rak jatuh satu demi satu. Dalam sekejap, tumpukan besar menumpuk di tanah. Xia Obai juga semakin mahir, melompat ke kiri dan ke kanan, menunjuk kemanapun dan mengenai ke sana. Kerja sama kami sangat sempurna. Melihat ini, raut wajah bos botak semakin buruk. Melihat boneka-boneka yang berserakan di tanah, seluruh tubuhnya lesu. Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa aku bisa menjatuhkannya dengan begitu mudah. Kemudian, dalam waktu kurang dari beberapa menit, boneka-boneka di rak sudah kubereskan, tetapi masih banyak karung pasir yang tersisa. Bos, apa yang kamu tunggu? Isi lagi. Oke, sisa uangnya akan kukembalikan kepada kalian. Jangan coba-coba menipu. Bos botak menggertakkan giginya dan berkata, kenapa? Bukankah kamu buka bisnis? Aturan ini kamu yang buat, kan? Kami tidak melanggar aturan. Mendengar ini, aku merentangkan tanganku dengan acuh tak acuh. Kata-kata ini langsung membuat bos botak terdiam. Meskipun dia tidak rela. Dia hanya bisa dengan enggan mengisi kembali barang kerak. Keren, operasi ini membuat kelenjar susu saya lancar. Tadi begitu sombong, kenapa sekarang pengecut? Semakin banyak orang yang menonton. Di luar toko sudah penuh dengan orang yang mengeluh. Aku sudah lama ingin mengeluh tentang toko ini. Penipu. Sudah berkali-kali diperingatkan secara online, tapi kenapa belum bangkrut juga? Kasihan sekali. Saat di udara, sedikit berbelok, lalu sudutnya berbelok menyamping, langsung menghantam beberapa jaring burung di rak. Aksi ini membuat semua orang yang menonton dan penonton live tercengang. Kantong pasirnya bisa berbelok. Apa mataku tidak salah lihat? Sepertinya bukan akting. Orang ini benar-benar punya teknik. Dia bisa mengendalikan kantong pasir, atas bawah kiri kanan depan belakang. Ini tidak bisa dipelajari. Apa ada yang punya tisu? Penonton yang hadir langsung bertepuk tangan. Hebat. Ini seperti datang untuk menonton pertunjukan. Sebaliknya, bos botak itu benar-benar bingung. Kok bisa ada aksi seperti ini? Dia buru-buru lari menghalangi jalanku, panik dan berkeringat. Tidak boleh,
Satu kantong pasir hanya boleh mengenai satu jaring burung. Tidak boleh lebih. Aku sedang asyik bermain, mendengar dia berkata begitu, langsung melototinya. Kenapa tidak bilang dari tadi? Sekarang baru bilang sudah pasti tidak bisa. Setelah selesai bicara, aku malas memperhatikannya dan terus melempar kantong pasir. Xiaobai juga pintar, tidak bertingkah terlalu berlebihan. Setiap kantong pasir rata-rata mengenai 3 atau 5 jaring burung. Kelihatannya masih normal, tapi bos botak itu putus asa. Dia hanya bisa melihat jaring burung di rak semakin berkurang. 400 yuan ini jelas seperti membeli nyawanya. Sebenarnya, dari awal aku tidak ingin melakukan sesuatu yang terlalu kejam. Lagi pula, kita semua sama-sama mencari nafkah. Tapi bos ini terlalu curang, kecurangannya membuat orang malu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan Xiaobai keluar membantu. Tak lama kemudian, dalam beberapa menit, jaring burung di rak sudah kosong. 200 kantong pasir yang aku beli juga hampir habis. Aku bertepuk tangan dan melihat ke arah bos botak. Oke. Kita tidak main lagi. Hitung berapa banyak jaring burung yang sudah kita hancurkan. Tanganku sampai sakit. Mau lapor polisi? Kalian ini. Mata bos itu hampir keluar melihatku. Bibirnya bergetar ingin mengatakan sesuatu, tapi langsung dihentikan oleh Tan Yusi. Kalau tidak diizinkan pergi, maka tambah lagi 500 yuan. Mendengar itu, bos botak itu langsung lemas, mana berani berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menghitung jumlahku dengan jujur di bawah pengawasan kami. Sambil menghitung, dia bergumam. Cepat hitung dan segera kirim pergi kedua leluhur ini. Dan aku juga dengan santai memasukkan Xiaobai kembali ke botol sampo. Hari ini dia tampil bagus, pantas mendapatkan hadiah. Lalu aku berbisik kepadanya. Bagus sekali. Nanti aku ganti rumah mewah untukmu. Mendengar itu, Xiaobai sangat senang. Akhirnya bisa mengganti botol sampo bau jahe sialan ini. Sekarang aku merasa seluruh tubuhku bau jahe. Kemudian aku menambahkan, ganti dengan botol sabun mandi beraroma mint. Mendengar ini, dia langsung lemas. Seolah kehilangan semua kekuatan. Benar saja, menarik perhatian pria adalah awal dari bencana. Saat ini, jumlah penonton live streaming telah melonjak hingga lebih dari 5.000. Konten yang aneh paling menarik perhatian orang. Para penonton berdiskusi dengan heboh. Berapa banyak boneka ini? Terlalu banyak untuk dihitung. Apakah kamu benar-benar akan mengosongkan toko? Terlalu aneh. Jangan ditiru. Kemarin Kalasut sampai marah. Bahkan dipukuli oleh hantu. Biasanya, dia juga melakukan live streaming yang menceritakan cerita-cerita horor. Meskipun ada beberapa orang yang berdiskusi, aku malas menanggapi dan diam-diam memasukkan botol sampo kembali ke dalam tas. Dulu, ketika aku belajar dari kakek dan nenek, mengapa tidak ada yang memberitahuku sebelumnya bahwa hantu sangat berguna? Jika aku bisa menangkap hantu beberapa tahun yang lalu, aku bisa melakukan bisnis kecil dan menghasilkan banyak uang. Mengapa aku harus berdiam diri di desa dalam kemiskinan? Namun, ini juga membuatku semakin yakin bahwa trik yang aku pelajari dari rumah benar-benar berguna. Mungkin juga Xiaobai adalah jenis hantu lemah, jadi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Total 413 boneka telah dijatuhkan. Ketika bos botak mengucapkan angka itu, wajahnya lebih buruk dari orang mati. Jantungnya mungkin berhenti berdetak selama beberapa detik. 200 karung pasir untuk menjatuhkan lebih dari 400 boneka. Siapa yang tahan? Tapi dia jelas lupa. Sudah lama dia menjalankan toko gelap, orang yang dia tipu jauh lebih banyak dari ini. Hari ini hanyalah mengembalikan sedikit nilai rata-rata. Ini dikonfirmasi oleh Tan Yusi dengan kedua tangan di pinggang. Jumlahnya benar. Besar dan kecil tidak masalah. Tukarkan saja sesukamu. Jangan salah menghitung jumlahnya. Saat berbicara, Tan Yusi mengacungkan jempol ke arahku. Kamu benar-benar hebat. Tolong, cowok yang jago melempar karung pasir benar-benar menambah nilai. Mendengar ini, bos botak menghela napas dan berkata, tinggalkan alamatmu. Terlalu banyak boneka. Aku tidak bisa menyelesaikannya untuk sementara waktu. Aku hanya bisa mencari mobil untuk mengirimkannya ke tempatmu. Jadi, aku ingin Tan Yusi memberikan alamatnya. Tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu yang membayar uangnya. Kamu juga yang menjatuhkan bonekanya. Harus diisi dengan alamatmu. Aku menunduk melihat tumpukan boneka di tanah dengan tak berdaya. Tapi aku adalah pria dewasa. Apa yang harus aku lakukan dengan begitu banyak boneka? Mendengar ini, bos botak dengan ragu-ragu membuka mulutnya dan berkata, karena kamu tidak menginginkan begitu banyak. Beri aku. Tapi aku dan Tan Yusi berkata serempak, tidak bisa. Bos langsung lemas. Kemudian, para netizen mendengar ini dan memberi isyarat dengan gila. Oh. Penggemar kami cari, netizen DouYuWu. Hahaha, aku malas menanggapi lelucon di komentar. Mengadakan acara bagi-bagi hadiah ke netizen terlalu boros. Jadi, aku langsung menyiapkan beberapa tas hadiah kecil untuk menghibur semua orang. Tapi para netizen malah mengeluh dengan heboh. Kak Xie benar-benar tidak mengubah niat awalnya. Terakhir kali ada 50 orang yang berebut tas hadiah koin Dou, kali ini 5.000 orang masih berebut koin Dou.
Benar-benar kamu? Koin Do yang dibagi-bagikan bahkan anjing pun tidak mau. Ayahku. Tidak mungkin, aku terpaksa mengisi alamatku sendiri. Berpikir untuk menjualnya secara online nanti, siapa sangka Tan Yusi mendekat dan tertawa lebar dengan gigi putihnya. Nanti aku akan datang ke rumahmu untuk meminta angpau. Ya ampun, kenapa tiba-tiba berkembang sampai ke rumah? Bisa saja. Mata Kak Xie penuh dengan tulisan, wanita ini ingin mendapat barang gratis. Aku tidak mempedulikan komentar, hanya mengangguk setuju. Bagaimanapun, ada catatan transfer dan potongan siaran langsung. Bos toko boneka botak tidak bisa kabur. Kemudian Tan Yusi berkata ada urusan keluarga dan pulang. Aku langsung naik ke lantai 4 untuk makan. Aku pergi ke lantai 2 dan 3 untuk memilihkan 2 set pakaian untuk orang tuaku. Tidak lama setelah aku turun, seseorang memotong siaran langsung dan mengunggah videonya. Jumlah tayangannya meroket. Mesin pembuat fenomena ngengat otomatis sepenuhnya, seluruh jaringan membacanya. Spiral terbang konyol. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi? Banyak orang menganalisis bingkai demi bingkai dari rekaman layar. Bahkan sampai menyinggung sampo jahe di tasku, mengatakan bahwa benda itu pasti sesuatu yang ajaib. Aku hampir mati tertawa melihat komentar-komentar ini. Meskipun masih belum menjelaskan apapun, biarkan saja mereka berdiskusi. Kemudian aku memastikan waktu tiket bus. Nomor polisinya adalah LC1675, bus berangkat pukul 7.30. Pulang dan berkemas sedikit, aku bisa tepat waktu. Namun, saat itu ponselku tiba-tiba berdering. Saat ku buka, ternyata pesan dari Tan Yusi. Apakah kamu pulang kampung ke desa Siefeng? Bus dari stasiun selatan atau stasiun timur? Dia bertanya dengan sangat detail. 3 tahun di SMA, dia duduk di belakangku. Tidak aneh kalau dia tahu di mana kampung halamanku. Stasiun selatan, jawabku. Lebih dekat dari sana. Stasiun timur harus menyeberangi setengah kota, tidak sanggup aku. Anehnya, setelah sekian lama, dia baru membalas satu kalimat. Oke, hati-hati di jalan. Jika bisa tidak dilakukan, usahakan untuk tidak melakukannya. Aku melihat ini. Aku langsung menduga bahwa mungkin ada sesuatu di sana yang tidak nyaman untuk dikatakan secara langsung. Pada saat yang sama, kantor polisi Rongcheng. Para anggota tim ketiga duduk di ruang rapat dengan ekspresi serius, memegang buku catatan di tangan. Catatan-catatan padat dengan poin-poin penting rapat. Beberapa informasi penting dilingkari dengan pena merah. Stasiun Selatan, nomor polisi LC1675, kata kunci ini. Seorang pria parubaya dengan janggut lebat menghampiri, dia menyerahkan sebuah giok bundar kepada Tan Yusi. Tan Yusi tertegun sejenak. Setelah menerima giok itu, dia memeriksanya dengan cermat dan menemukan bahwa ada rune bengkok yang terukir di atasnya, yang tidak bisa dia pahami bagaimanapun caranya. Pria itu berpesan, ingatlah untuk selalu membawa jimat ini bersamamu, jangan sampai hilang. Tan Yusi menatap giok itu dan menyadari bahwa yang tertulis di atasnya tampak seperti kata, perlindungan. Hehe, Yan Suen bertanya. Apakah ini untukku? Mana mungkin ada hal sebaik ini? Jimat pusaka keluarga. Harus dikembalikan kepadaku setelah misi selesai. Yan Suen menyeringai. Mendengar ini, Tan Yusi sedikit kecewa. Dia senang sia-sia, dia mengira misinya hari ini begitu sulit sehingga dia bisa mendapatkan sedikit keuntungan. Adapun mengapa Yan Suen ini masih mengenakan kostumnya dan muncul di kantor polisi, itu karena dia adalah konsultan khusus Lin Yi. Bertanggung jawab untuk menangani beberapa kasus non-alami yang tidak dapat dijelaskan. Seperti Yan Su adalah seorang tahu yang serius, ditahbiskan pada usia belasan tahun. Bertapa selama 7 tahun dan turun gunung. Dengan aura kebenaran di tubuhnya, semua orang harus memanggilnya master. Ada 3 konsultan Lin Yi di Rongcheng. Di antaranya Yan Su adalah yang paling berwibawa. Yan Su melihat waktu di luar ruang rapat. Dan berkata dengan serius, setelah kontak saya dengan beberapa korban, kasus aneh bus baru-baru ini. Kemungkinan besar bukan perbuatan manusia. Anda harus berhati-hati setelah naik bus, dan mencoba menghentikan bus di Bukit Siufeng. Kami akan menemui Anda di sana. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, dalam 2 minggu terakhir, banyak penumpang bus dengan plat nomor Nancheng LC1675 mengalami gangguan mental setelah kembali, melakukan beberapa tindakan aneh. Bahkan melukai diri sendiri, dan mengembangkan bintik-bintik merah tua, ungu, dan coklat yang tidak jelas di tubuh mereka. Setelah dikirim ke rumah sakit, dokter memeriksa dan tidak menemukan kelainan yang jelas. Pengamatan terhadap pasien-pasien ini menemukan bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Pasien memang ketakutan, tetapi yang lebih serius adalah mereka kehilangan 1 jiwa dari 3 jiwa dan 7 roh mereka, yaitu Xungling. Ini berarti bahwa meskipun mereka tampak masih hidup, otak mereka sebenarnya sudah rusak. Adapun bintik-bintik itu sebenarnya adalah lebah mayat. Sederhananya, mereka tampak hidup, tetapi sebenarnya mereka sudah mati. Jadi, di bus ini, pasti ada sesuatu yang jahat yang mengganggu. Saat mengatakan ini, mata Yan Su tiba-tiba menjadi dalam. Namun, tidak dapat dipastikan bahwa itu adalah hantu yang mengganggu. Ada kultivator jalan yang benar di dunia ini,
tetapi juga ada aliran sesat yang menghususkan diri dalam melakukan hal-hal yang merugikan langit dan bumi. Oleh karena itu, misi harus dirahasiakan dan tidak boleh disebarluaskan. Sementara Tan Yuxi dan seorang petugas polisi wanita lainnya ditugaskan untuk menjadi penumpang bus ini. Karena mereka berdua baru mulai magang dan mata mereka masih jernih, sehingga lebih sulit untuk dideteksi sebagai polisi. Malah mudah membuat masalah. Tugas mereka sangat sederhana, yaitu mencari cara agar bus berhenti di Xiufeng Slope. Yansu dan yang lainnya menyergap di dekatnya. Mengerti. Tan Yuxi mengangguk setelah mendengar ini. Tetapi tepat ketika Yansu berbalik dan hendak pergi, Tan Yuxi tiba-tiba menghentikannya. Tunggu. Konsultan Yan, saya punya pertanyaan untuk Anda. Dia melihat layar dengan lebih serius. Tetapi setelah melihatnya berulang kali, dia masih tidak menemukan apapun. Akhirnya, dia hanya bisa berkata, tidak terlihat dari layar. Tapi kurasa 99% itu palsu. Jika kita begitu mudah dan ceroboh memukuli hantu, maka kita semua yang ditunjuk secara khusus. Konsultan paranormal harus mengundurkan diri. Ini sama sekali tidak ilmiah. Tan Yuxi terkejut setelah mendengar ini. Berbicara tentang sains dengan hantu, ada apa? Yansu bertanya balik. Hanya teori yang berbeda. Tapi semuanya memiliki dasar dan penelitian akademis. Tan Yuxi mengangguk. Kemudian dia teringat sesuatu, jadi dia dengan cepat membukanya. Yaitu siang ini. Streaming langsung di toko boneka di mall. Melihat Yansu menonton video, ekspresinya menjadi semakin serius. Setelah menonton video beberapa kali, wajahnya menjadi semakin berat. Bagaimana mungkin? Ada sesuatu di dalam botol ini. Matanya tajam dan nadanya serius. Apa? Tan Yuxi terkejut. Sebenarnya, Tan Yuxi merasa sangat aneh di tempat kejadian saat itu. Mengapa aku mengeluarkan botol sampo itu? Bukankah kamu berada di dekat sana? Ketika dia membuka botolnya. Apakah kamu tidak merasakan apapun? Yansu bertanya dengan serius. Tan Yuxi mengingatnya. Situasinya saat itu sepertinya terasa sedikit lebih dingin. Yansu akhirnya menghela napas lega setelah mendengar ini. Kalau begitu benar, botol itu menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Jadi para netizen itu sebenarnya dibantu oleh tangan hantu. Mendengar ini, Tan Yuxi tiba-tiba merasakan hawa dingin dan jantungnya berdebar lebih cepat. Jika itu masalahnya. Adegan sebelumnya bermain batu gunting kertas dengan cermin juga benar, Yansu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi rumit. Bagaimana mungkin? Mungkinkah ada seseorang yang tidak hanya tidak takut setelah bertemu hantu, tetapi malah memukuli hantu dengan tangan kosong? Ini terlalu menakutkan. Tan Yuxi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hantu benar-benar menakutkan? Yansu menggelengkan kepalanya. Tidak. Seharusnya teman sekelasmu yang lebih menakutkan. Mendengar itu, mulut Tan Yuxi terbuka. Tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sementara di sisi lain, stasiun Rongchen Selatan, aku masuk ke stasiun dengan membawa tas. Bersiap untuk masuk stasiun. Di belakangku, petugas pemeriksa tiket berbisik, lagi-lagi kereta terakhir pukul 7.30. Orang yang naik hari ini lumayan banyak. Entah masalah apa yang akan muncul hari ini. Benar-benar aneh. Setelah aku naik bus, aku tidak merasakan sesuatu yang aneh selama perjalanan. Jadi aku berencana untuk memejamkan mata dan beristirahat. Aku tidak tidur nyenyak semalam, jadi aku sedikit lelah. Sampai suara yang familiar membangunkanku. Pria tampan, kenapa? Sangat tidak senang melihatku? Apa aku orang yang pencemburu? Melihat itu, aku tersenyum dan tidak banyak bicara. Tunggu sampai kembali dan lihat buku tahunan. Lihat apakah ulang tahun Tan Yuxi. Bisa diramal apakah dia cemburu. Tapi temannya di sampingnya. Membuatku sedikit penasaran. Seorang gadis, rambut pendek, tubuhnya lumayan, hanya saja wajahnya tidak setanda Tan Yuxi. Bisa dibilang level Xiao Mei. Pria tampan, namaku Fu Yingxue, temannya Xiao 11. Siapa namamu? Fu Yingxue berinisiatif mengulurkan tangan untuk menyapa. Xie Yizi. Aku menjawab dengan sopan. Mau menambahkan WeChat, Fu Yingxue mengeluarkan ponselnya dan mengulurkannya. Tiba-tiba sebuah tangan besar tanpa ampun menghalangi dan menekan tangannya kembali ke tempat duduk. Hanya menambahkan teman saja. Xiao Xin, kenapa? Fu Yingxue mengangkat alisnya dengan sengaja. Dia pasti sengaja, hanya ingin menguji reaksi Tan Yuxi. Baru naik bus dia sudah menyadari. Tan Yuxi melihatku seperti anjing melihat tulang. Di depan jelas masih ada kursi kosong. Kita di sini bukan untuk bermain-main. Kalau mau menambahkan WeChat, sabar sebentar. Tan Yuxi merendahkan suaranya untuk mengingatkan. Suaranya memang tidak keras, tapi aku mendengarnya dengan jelas. Saat itu bus juga mulai berangkat. Sampai masuk ke jalan pegunungan, gerbong juga berangsur-angsur redup. Tiba-tiba suara, "Swos." Suara apa itu? Tan Yuxi tiba-tiba waspada dan melihat sekeliling. Saat ini sarafnya benar-benar tegang. Bagaimanapun, ini pertama kalinya dia menjalankan misi. Masuk terowongan. Melihat itu, aku tersenyum dan mengingatkannya. Mendengar itu, Tan Yuxi baru sedikit rileks.
Sebelumnya dia sudah mempelajari rute. Setelah melewati terowongan, sekitar 5 atau 6 kilometer lagi akan sampai di Siufengko. Saat itu dia harus segera. Setelah berkomunikasi dengan sopir untuk meminta berhenti sementara, tugasnya selesai. Namun, belum selesai dia melakukannya. Terdengar suara erangan kesakitan seorang wanita dari depan. Tan Yusi menunduk dan melihat. Seorang wanita tampak kesakitan sambil memegangi perutnya yang besar. Di sampingnya duduk seorang anak berusia 4 atau 5 tahun. Sepertinya itu putranya. Saat ini, wanita itu terlihat memegangi perutnya dan bergoyang ke kiri dan ke kanan dengan kesakitan. Anehnya, semua orang melihat wanita hamil di dalam mobil itu kesakitan, tetapi tidak ada yang peduli padanya. Bahkan anak kecil di sampingnya pun seperti boneka kayu, tidak bergerak sama sekali. Terlalu tidak berperasaan. Melihat itu, Tan Yusi segera berdiri dari tempat duduknya. Sambil memegang termos di tangannya, dia berjalan cepat. "Halo. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu merasa sangat tidak nyaman?" Tan Yusi berkata dengan suara pelan. Wanita hamil rentan, jika ada masalah harus segera ditangani. Namun, wanita itu tidak punya tenaga untuk menjawabnya. Sebaliknya, dia tiba-tiba meraih tangannya, air panas dari termos tumpah dan mengenai tangan Tan Yusi. Namun, Tan Yusi tidak marah, malah berbisik, "Sakit? Jangan takut, minum air panas dulu." Tapi wanita itu tetap tidak menjawabnya. Dia hanya perlahan menoleh dengan kaku. Tidak hanya dia, anak kecil di sampingnya juga menoleh. Dalam pandangan Tan Yusi, hanya dua wajah pucat yang muncul di hadapannya. Melihat itu, dia langsung terkejut. Karena ketika Tan Yusi naik mobil, dia belum pernah melihat kedua wajah ini sama sekali. Memikirkan hal ini, Tan Yusi sudah mulai panik. Secara tidak sadar, dia melihat ke kiri dan ke kanan mengamati reaksi penumpang lain. Tapi anehnya, wajah penumpang lain juga menunjukkan ekspresi pucat dan mati rasa. Saat ini, penumpang di dalam mobil. Hampir semua menatap Tan Yusi, mata mereka penuh dengan perasaan aneh dan seragam. Ini membuat Tan Yusi langsung merinding. "Hehe, sudah tidak sakit lagi kan? Kalau begitu, aku kembali ke tempat dudukku dulu." Tan Yusi memaksakan senyum. Ingin menarik tangannya dan kabur, tapi tangan wanita itu seperti penjepit besi. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri. Pembuluh darah di mata wanita itu sudah memenuhi wajahnya yang pucat, dan urat-urat biru mulai muncul, terlihat sangat aneh. Tan Yusi langsung ketakutan. Dia tiba-tiba melihat ke kursi belakang bus. Akibatnya, Puin Sui, yang seharusnya duduk di kursi belakang. Dan aku menghilang. Yang menggantikannya adalah dua wajah asing. Tamat. Tugas pertama ini akan mengorbankan nyawaku. Tan Yusi berkata dengan panik. Dia jelas merasakannya. Wanita itu mencengkeram tangannya semakin erat. Tan Yusi mencoba berteriak minta tolong, berharap aku bisa mendengarnya, tapi belum selesai dia berteriak. Sebuah tangan hangat membungkam mulutnya. "Jangan takut, aku akan membawamu keluar." Suara yang familiar terdengar di telinganya. Tan Yusi melihat bahwa yang datang adalah aku, sarafnya yang tegang langsung rileks. Kemudian dia mengangguk. Melihat itu, aku melepaskan mulutnya. "Jangan tegang. Tutup mata, tarik napas dalam-dalam. Apapun yang kamu dengar, abaikan saja. Berjalanlah ke tempat dudukmu." Wen Yan. Tan Yusi menarik napas dalam-dalam 2 kali, mencoba mengosongkan pikirannya dan menenangkan detak jantungnya. Saat berikutnya, tangan yang mencengkeramnya itu benar-benar terasa perlahan dilepaskan. Melihat itu, dia segera menarik tangannya dan berbalik ke kejauhan. Tapi baru saja berbalik, sebuah tangan tiba-tiba mencengkeramnya lagi. Dia terkejut dan matanya terbuka tanpa sadar. Saat membuka mata, dia melihat wajah tanpa darah yang hampir menempel padanya. Sial, Tan Yusi tidak peduli lagi. Reaksi pertamanya adalah meninju. Langsung menghantam wajah itu. Namun, tinjunya secara aneh menembus wajah orang itu. Orang itu membelalakan matanya. Bola matanya seolah akan keluar, menatapnya dengan tatapan mati. "Oke. Jangan bergerak." Aku berteriak dengan cepat. Gadis ini benar-benar pemberani. Jika aku tidak menghentikannya, dia mungkin akan berkelahi dengan hantu. Jika benar-benar berkelahi, hasilnya adalah dibagi-bagi oleh sekelompok hantu. Namun, Tan Yusi cukup rasional. Meskipun takut, dia tetap berhenti bergerak. Jadi aku melanjutkan, anggap saja semua yang kamu lihat sekarang adalah palsu. Pikiran yang tidak tenang tidak akan bisa memengaruhi mereka. Sebenarnya apa yang terjadi? Tan Yusi menutup matanya lagi, tapi jelas masih tidak mengerti situasi di depannya. Cahaya di dalam terowongan redup, pemandangan di luar mobil tidak pernah berubah. Setelah lama melihatnya, otak terbiasa. Lingkungan yang gelap ini, ditambah dengan udara yang tidak beredar mengganggu pikiran, tanpa sadar jiwa keluar dan ditarik pergi. Jadi, kita sekarang tidak lagi berada di mobil yang semula, tetapi di mobil lain. Aku melanjutkan menjelaskan. Karena situasi ini sering dialami oleh ayahku yang tidak berguna saat masih muda. "Mobil lain? Mobil hantu?" Tan Yusi bertanya dengan gemetar. Aku mengangguk dan berkata, "Bukankah ini sudah jelas?
Bertemu mobil hantu. Kalau begitu, kita berdua cukup sial karena ditarik ke sini. Tan Yuxi bertanya lagi. Wenyan, aku sudah memberi isyarat dan berbicara. Tepatnya. Itu kamu? Aku hanya datang mencarimu. Bukan? Kak, kamu bisa datang sesukamu? Sepertinya hanya dia yang sial. Dan aku bisa datang kapan saja. Benar-benar berlebihan. Tan Yuxi tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Sementara kami berdua berbicara. Para penumpang di dalam bus, entah sejak kapan, semuanya sudah berdiri. Targetnya jelas, mereka semua menuju ke Tan Yuxi. Bahkan tidak melirikku. Sial, kenapa mereka tidak memperdulikanmu? Aku jadi sasaran. Tan Yuxi sangat cemas sampai melompat-lompat. Aku tahu kamu sedang panik. Tapi tenang dulu. Aku harus mencoba tenang. Biasanya, semakin tidak takut seseorang pada hantu, semakin sulit mereka mendekat. Setelah mengatakan itu, aku melihat ke sekeliling, mencari barang yang bisa digunakan. Dan aku juga tidak membawa tasku. Hanya bisa melihat apakah ada bahan di sekitar. Akhirnya, aku menyadari. Ada 2 lembar koran di jendela bus. Lalu aku langsung merobek kedua lembar koran itu dan dengan cepat melipatnya. Tanggal di koran itu tertulis jelas 2005. Artinya, kita sekarang berada di dalam bus yang seharusnya berusia 20 tahun. Tan Yuxi melihatku melakukan ini. Benar-benar tercengang. Bukan begitu, Kak? Kenapa melipat koran saat seperti ini? Hei, apa kau bisa mendengarku? Aku merasa aku masih bisa sedikit diselamatkan. Tan Yuxi hampir mati karena cemas. Tapi aku masih perlahan melipat koran, gerakanku sangat terampil. Tidak tahu dilipat menjadi apa. Tapi saat ini, para penumpang hantu di sekitar sudah mengepungnya. Jika terus seperti ini, dia akan dicincang. Akhirnya, aku selesai melipat koran dan mengeluarkan pena untuk menulis beberapa kata di atasnya. Melihat para penumpang hantu semakin mendekat. Lalu aku dengan paksa masuk dan berdiri di sampingnya. Ketenangan yang agak aneh ini membuat Tan Yuxi merinding. Yang paling penting adalah kalimat pertama yang aku katakan saat datang ke sisinya. Ternyata bertanya padanya, kamu suka putih atau hitam? Wenyan. Tan Yuxi tertegun. Apakah kamu ingin bertanya padaku warna abu kremasi apa yang aku suka? Aku mau warna merah muda. Aku menggelengkan kepala dan berkata, hanya ada 2 warna, hitam dan putih. Kalau begitu, aku mau warna putih. Tan Yuxi kali ini sudah sepenuhnya siap untuk mati dengan tenang. Tanpa diduga, saat itulah aku mengambil koran yang sudah dilipat. Memakaikannya sebuah. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah 2 buah topi bertumpuk. Yang lebih aneh adalah, hampir tepat saat kami memakai topi itu, para penumpang hantu di sekeliling. Raut wajah mereka berubah drastis dan mundur dengan panik, mata mereka penuh ketakutan. Adegan ini hampir membuat Tan Yuxi tercengang. Tadi begitu garang, kenapa sekarang jadi lembek semua? Apa yang terjadi? Maka dia melepas topi itu dan baru menyadari bahwa di atasnya tertulis 4 karakter besar, Sheng Chai, menghasilkan kekayaan. Kenapa keempat karakter ini terlihat begitu familiar? Rasanya pernah melihatnya di suatu tempat. Otak babi Tan Yuxi akhirnya mulai mengingat. Dia melirik topi lain di kepalaku, di atasnya tertulis 4 karakter, Tian Xia Taiping, kedamaian di bawah langit. Ya ampun, hei Bai Wuchang, seru Tan Yuxi. Pantas saja terlihat familiar. Para penumpang hantu melihatnya melepas topi, segera mengerumuninya lagi. Tan Yuxi ketakutan dan buru-buru memakai kembali topi itu. Seperti yang kuduga, begitu para penumpang hantu melihat. Mereka dengan cepat berpencar, duduk di sudut gerbong dan menatap kami berdua dengan ketakutan. Ini adalah topi Ingguan, pejabat alam baka, sederhana. Ditambah lagi dengan dekrit, sekarang mereka melihat kami seperti melihat Hei Bai Wuchang. Aku menjelaskan, Hei Wuchang, petugas hitam, merenggut nyawa, Bai Wuchang, petugas putih, menangkap jiwa. 2 jenderal Yin, alam baka, paling terkenal dari 10 jenderal Yin di dunia bawah adalah mereka berdua. Selama nama kedua bersaudara ini disebut, kemanapun mereka pergi, tidak ada hantu yang tidak takut. Maksudnya sekarang giliran mereka yang takut pada kita, kan? Mulut kecil Tan Yuxi melengkung dan matanya berbinar. Aku tahu wanita ini pasti tidak memikirkan hal yang baik. Kulihat Tan Yuxi berjalan maju dengan arogan, menunjuk penumpang hantu di depannya dan berkata, kamu berdiri, tadi kamu yang melototiku, kan? Dia kemudian menunjuk yang lain. Dan kamu mencengkeram tanganku sampai ungu. Kamu juga berdiri. Akibatnya, kedua penumpang hantu yang disebutkan saling pandang, dan langsung ketakutan sehingga segera berdiri, menyatukan kedua tangan dan terus-menerus memohon ampun. Benar-benar tidak ada lagi keganasan dan ketidakpedulian sebelumnya. Para penumpang hantu lainnya melihat Bai Wuchang menunjukkan kekuatannya, masing-masing ketakutan dan gemetar. Jeritan hantu terdengar di sana-sini, membuat bulu kuduk Tan Yuxi berdiri. Tapi dipikir-pikir, apa yang perlu dia takuti? Dia segera memasang pose dan berteriak dengan dingin, berisik, tutup mulut kecil kalian. Mata besar menatapku. Setelah kata-kata itu diucapkan, gerbong itu langsung sunyi.
Aku tidak bisa menahan tawa. Jika wanita ini tidak menjadi polisi, mungkin dia juga akan menjadi orang yang hebat, melatih hantu menjadi mesin. Oke, sini, kalian berdua saling berhadapan. Siapapun yang tertawa duluan, akan kupukul. Harus kuakui ide-ide Tan Yuxi sangat banyak. Kedua hantu itu benar-benar patuh dan saling menatap sesuai aturan yang dia katakan. Adegan itu agak lucu. Bahkan aku hampir tidak bisa menahan tawa, dan hantu wanita hamil itu melihat rambut hantu pria di seberangnya menyerap dan melayang. Tanpa ekspresi, dan hantu pria itu sangat serius, tetap saja tidak bisa menahan diri untuk menyembur keluar. Melihat Tan Yuxi menggulung lengan bajunya untuk melakukan sesuatu, aku selangkah lebih maju dan memberi hantu wanita hamil itu jitakan di kepala. Oh, hantu wanita hamil itu berteriak kesakitan, dan benjolan di dahinya membengkak. Kemudian aku menarik Tan Yuxi dan berbisik, sudah cukup, kita sedang berakting sekarang. Ini hanyalah ilusi, mengerti? Kamu tidak memiliki metode, jadi tahan diri. Mendengar ini, Tan Yuxi terkejut dan langsung berkata dengan gugup. Apa yang kamu katakan itu benar? Lalu mengapa aku tidak bisa memukul hantu? Jika aku ketahuan, aku akan tamat. Mendengar ini, aku tampak jijik. Siapa sangka kamu, seorang wanita sejati, begitu kuat. Jangan bertindak gegabah. Setelah keluar dari terowongan, aku bisa membawamu kembali. Tan Yuxi mengernyitkan hidungnya dan mengatupkan mulutnya. Kesempatan langka, ya? Tidak heran sebelumnya aku langsung menembus wajah hantu pria itu dan tidak bisa memukulnya sama sekali. Setelah mendengar ini, aku tersenyum dan tidak berbicara. Jika bukan karena adanya Lei Zhui, akan sulit bagi hantu-hantu jahat ini untuk menghentikanku jika aku menerobos kembali dengan paksa. Meskipun aku belajar banyak. Namun, pada akhirnya, itu hanyalah pengetahuan teoritis dan belum pernah direalisasikan. Lebih baik berhati-hati. Namun, yang terpenting adalah, mobil hantu tempatku berada sekarang sudah mengalami kecelakaan bertahun-tahun yang lalu. Hanya saja para penumpang di dalam mobil tidak mau menerima fakta bahwa mereka sebenarnya sudah mati. Jadi, mereka terus mengulangi hal-hal yang mereka lakukan semasa hidup. Dengan kata lain, mobil ini adalah perwujudan dari kebencian. Yang paling penting saat ini adalah mencari tahu. Apa yang menarik Tan Yuxi ke dalam mobil hantu ini, atau siapa yang berada di balik semua ini. Namun, Fu Yingxue di sisi lain tampaknya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia terus mengunyah makanan ringan. Tiba-tiba dia menyadari bahwa kami berdua tanpa sadar tertidur berdekatan. Bukankah tadi masih berpura-pura malu-malu? Mengatakan itu, dia mendorongku, tetapi dia malah bersandar lebih dulu. Fu Yingxue berkata dengan kesal. Sama sekali tidak memperdulikan aku yang duduk di sebelahnya. Kemudian dia mendongak ke depan, samar-samar bisa melihat pintu masuk terowongan yang berangsur-angsur membesar. Bangun, tidak boleh tidur lagi. Xiao 11, kita akan segera sampai di Xiu Fengpo. Tapi Fu Yingxue mengguncang Tan Yuxi untuk waktu yang lama. Tan Yuxi masih tidak bergerak, tidur di bahuku seperti babi mati. Melihat tidak ada reaksi tidak peduli bagaimana dia memanggilnya. Fu Yingxue tanpa daya mengalihkan pandangannya padaku. Namun, dia menepuk bahuku untuk waktu yang lama. Aku sama sekali tidak bereaksi. Apa yang terjadi? Fu Yingxue menghela napas. Melihat Xiu Fengpo semakin dekat, dia harus menyemangati dirinya dan bersiap untuk menyelesaikan tugas sendirian. Akhirnya, rambut jalan Xiu Fengpo muncul di depan mata. Fu Yingxue bergegas maju dan segera mengeluarkan kartu identitas polisinya. Halo, saya Fu Yingxue, seorang polisi dari Biro Polisi Rongcheng. Kami sedang menangani kasus, mohon kerjasama dalam penyelidikan. Berhenti di tempat. Kata-kata ini membuat seluruh gerbong meledak. Jelas, mereka ketakutan dengan tindakan Fu Yingxue. Jika mereka naik mobil dengan penjahat, keselamatan mereka tidak akan terjamin. Kemudian para penumpang mulai mendesak pengemudi untuk berhenti. Namun anehnya, pengemudi sepertinya tidak mendengar perkataan Fu Yingxue, dan terus melaju dengan kecepatan yang sama. Pengemudi mengenakan seragam, dan pupil matanya di bawah asap telah menyebar dan menjadi hitam pekat. Yang lebih buruk adalah, saat ini, pengemudi tiba-tiba menginjak pedal gas dan berakselerasi menuju tebing di sisi kanan. Pengemudi ini gila. Apakah kamu mencoba membunuh kami? Para penumpang di dalam mobil berseru, dan Fu Yingxue dengan cepat meraih kemudi. Mencoba menarik mobil kembali ke jalur yang benar. Tetapi pada saat ini pengemudi tiba-tiba melepaskan kemudi dan menendang perutnya. Fu Yingxue langsung ditendang mundur beberapa langkah. Akhirnya, banyak penumpang yang membantu untuk menaklukkan pengemudi. Bus akhirnya berhenti di ujung Xiu Fengpo. Hampir pada saat yang sama, beberapa mobil polisi mengepung. Bergegas masuk ke dalam gerbong, apakah ada yang terluka? Di mana Xiao Xi? Zhang Qi bertanya dengan cemas. Fu Yingxue menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, dan akhirnya menunjuk ke barisan belakang. Aku baik-baik saja, Xiao Xi masih di belakang. Ini adalah kelanjutan dari yang besar. Melangkah dengan langkah besar ke dalam mobil dan langsung menuju pengemudi. Saat ini, pengemudi ditahan oleh dua polisi. Seluruh tubuhnya terus berkedut, mulutnya berbusa, dan matanya menangis darah.
Kemudian Yansu menggosok jari tengah dan ibu jarinya hingga panas, lalu mencubit titik Renzong pengemudi. Tiba-tiba, mulut pengemudi terbuka secara otomatis seperti sakelar yang dihidupkan. Bola daging hitam menggelinding keluar dari mulutnya. Masih ada cairan kental yang menempel di atasnya, baunya sangat menjijikan. Namun, reaksi Yansu sangat cepat. Dia segera mengeluarkan altar penyegel hantu dan dengan mantap menangkap bola daging hitam yang jatuh, lalu dengan cepat menutup mulut altar. Kemudian tempelkan 4 jimat penekan hantu, karena takut dia akan melarikan diri begitu dia melepaskan diri. Yan Bujin. Benda apa ini? Apakah itu hantu? Suara Fu Yingxue sedikit bergetar. Benar, ekspresi Yansu serius. Ini adalah hantu parasit. Hantu parasit biasanya digugurkan selama kehamilan sebelum terbentuk. Mereka tidak mau mati dan memiliki kebencian yang besar sehingga mereka tidak dapat bereinkarnasi. Setelah menjadi hantu, mereka akan bersembunyi di dalam makhluk lain untuk menyembunyikan aura mereka. Selama mereka tidak mengungkapkan diri secara aktif, tidak ada yang bisa menemukan mereka. Tapi mengapa kali ini dia mengambil risiko untuk menunjukkan dirinya dan bertarung dengan Fu Yingxue seperti Chang Wei? Dan bagaimana jiwa para penumpang hilang? Masih belum jelas, karena hantu yang merasuki biasanya membunuh orang secara langsung atau merasuki. Lagi pula, mereka hanyalah janin yang belum terbentuk, otak mereka belum berkembang. Beberapa hanya memiliki naluri kebencian terhadap dunia. Apa arti seluruh lokal sekarang? Yansu terus berpikir dan kemudian berbalik ke Fu Yingxue. Bagaimana dengan Tan Yuxi? Kenapa hanya kamu yang sibuk? Fu Yingxue berkata dengan cemas. Sejak memasuki terowongan, dia belum bangun. Apakah tidak akan terjadi apa-apa? Intuisi Yansu mengatakan kepadanya bahwa ada masalah besar di sini. Jadi dia dengan cepat berjalan ke belakang mobil dan melihat Tan Yuxi berbaring di atas seorang pria muda. Yansu langsung mengenaliku saat melihatku. Itu adalah orang yang merekam saat siaran langsung. Kenapa dia juga ada di mobil ini? Kemudian Yansu dengan lembut membuka kelopak mata Tan Yuxi. Bola matanya sudah terbalik, ekspresinya kaku dan tanpa kehidupan. Sama seperti penumpang lain yang dia hubungi sebelumnya, jiwanya telah hilang. Celaka. Yansu berteriak pelan dalam hati. Dia langsung bereaksi dan dengan cepat menghubungkan semua informasi di benaknya. Terowongan, bus, hantu kecepatan. Tiba-tiba, Yansu sepertinya mengerti sesuatu. Tidak ada sinar matahari di dalam terowongan, medan magnet khusus yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Mudah mengganggu pikiran penumpang, menyebabkan jiwa mereka tanpa sadar terlepas dari tubuh. Dan hantu kecepatan di tubuh Siji adalah media yang menghubungkan mobil hantu. Hantu kecepatan terungkap karena dia sedang menjalankan misi. Memindahkan jiwa Tan Yuxi ke mobil hantu. Tapi siapa sangka setelah keluar dari terowongan, tidak ada yang terjadi di sisi mobil hantu. Jadi hantu kecepatan berencana untuk terus mengendalikan mobil hantu dan mengulur waktu agar hantu jahat benar-benar memecah Tan Yuxi. Pasti ada seseorang di balik layar yang mengendalikan hantu kecepatan. Siapa yang melakukan ini, dan apa tujuannya? Yansu juga tidak bisa sepenuhnya berspekulasi. Pada akhirnya, dia hanya bisa memerintahkan orang lain untuk membawa kami berdua kembali terlebih dahulu. Tapi saat dia mendekatiku, aku melihat jimat kuning jatuh dari tanganku. Pemisahan jiwa. Yansu langsung mengenali apa ini dan terkejut berkata, pemisahan jiwa, tidak umum. Itu bisa dibilang jimat tingkat tinggi dalam Taoisme, yang dapat memisahkan jiwa seseorang dari tubuh mereka. Bahkan dalam Taoisme, itu adalah kekuatan yang sangat dihormati. Jadi bahkan jika jiwaku keluar, hantu-hantu kecil itu tidak akan tertarik. Alasan Yansu mengenali jimat ini adalah karena dia pernah melihat seorang senior menggunakannya di masa lalu, dan orang itu sangat mirip denganku. Namun, saat Yansu sedang linglung, pakaian pelepasan jiwa tiba-tiba terbakar dengan suara berderak. Jian Zhuang Yansu menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Pakaian pelepasan jiwa secara alami terbakar habis. Ini berarti pelepasan jiwaku akan segera berakhir dan aku akan segera kembali ke tubuhku. Tetapi ketika mobil berangsur-angsur menjadi tenang, tiba-tiba bayangan hitam melesat dari luar jendela. Tepat mengenai peluru di tangan Yansu yang menyegel hantu yang menumpang. Dengan suara keras, peluru itu langsung hancur. Celaka. Kelopak mata Yansu berkedut dan semua bulu kuduknya langsung berdiri. Dia buru-buru melihat keluar jendela dan melihat bayangan hitam dengan cepat berlari di dinding gunung. Dalam sekejap menghilang. Sebenarnya dia sudah lama menduga bahwa pasti ada manipulator di balik hantu yang menumpang, tetapi dia tidak menyangka mereka begitu berani. Bahkan berani bertindak di bawah pengawasan polisi. Kemudian, semua orang di dalam mobil ketakutan oleh suara itu dan berteriak. Seluruh gerbong menjadi kacau balau. Semua orang berdesakan menuju pintu mobil. Dan hantu yang menumpang, yang awalnya disegel di dalam peluru, langsung melompat keluar saat peluru itu pecah. Berubah menjadi genangan daging busuk dan terbang keluar. Kapten Zhang juga membiarkan orang-orang di gunung melarikan diri. Yansu segera berteriak. Kita kejar. Zhang Qi mengeluarkan pistolnya. Beberapa petugas polisi di belakangnya mengikutinya mengejar ke gunung. Wakil Yingxue dan petugas polisi lainnya tetap di dalam mobil untuk melindungi massa. Yansu melepas jubahnya.
Pedang kayu sepanjang setengah lengan muncul dari lengan bajunya. Bila pedang itu berwarna hitam dan berbintik-bintik. Ini adalah kayu yang disambar petir yang secara khusus ia cari dengan harga mahal. Secara alami memiliki pencegahan terhadap hantu. Dia memegang pedang dan dengan cepat mengejar hantu yang menumpang. Namun, hantu yang menumpang jelas tidak ingin berhadapan langsung dengan Yansu. Dalam sekejap melompat ke kepala seorang penumpang di depan. Gumpalan daging hitam hampir menutupi seluruh kepalanya. Tolong! Penumpang itu segera mengeluarkan teriakan minta tolong yang putus asa. Akibatnya, mulut besar itu terbuka, memberikan kesempatan kepada hantu yang menumpang. Dia dengan cepat masuk ke perut orang itu. Jian Zhuang Yansu hanya bisa menghentikan pedang di tangannya untuk menghindari melukai penumpang. Namun, saat berikutnya, tamparan besar penumpang itu mendarat dengan kuat di wajah Yansu. Wajah Yansu terpukul hingga pandangannya kabur. Melihat ini, Wakil Ying Sui segera melompat dan menangkap penumpang yang dirasuki hantu yang menumpang. Memeluknya erat-erat. Kemudian Yansu menenangkan diri dan mengeluarkan setumpuk jimat pengusir hantu dari sakunya. Mengambil satu dan menempelkannya di dahi penumpang. Namun, tepat saat jimat itu hendak menempel, hantu yang menumpang merangkak keluar dari lubang telinga penumpang. Dengan cepat terbang ke arah Wakil Ying Sui. Cepat menghindar. Jangan buka mulutmu. Oke. Wakil Ying Sui untuk sementara waktu mengalami gangguan otak dan dengan percaya diri menghadapinya dengan mulutnya. Tetapi ketika dia sadar kembali, hantu yang menumpang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Yansu melihat adegan ini dan hatinya penuh dengan ketidakberdayaan. Kali ini dia benar-benar ingin mengatakan bahwa aku ingin mendorong sendirian. Terkadang, menangkap hantu benar-benar ingin melaporkan ke polisi. Tidak takut hantu itu ganas, tetapi takut rekan satu tim terlalu payah. Kemudian, Wakil Ying Sui yang dirasuki dengan cepat bergegas menuju Yansu. Yansu belum sempat melemparkan jimat hantu, dia ditendang hingga terbang keluar. Pantatnya hampir bergesekan dengan tanah dan mengeluarkan percikan api. Sangat ganas. Yansu memegangi dadanya dan batuk 2 kali. Pandangan menjadi gelap, darah terasa menyumbat di tenggorokan, sulit ditelan. Setelah Wakil Ying Sui ditendang, dia segera berbalik dan melarikan diri. Tubuh ini terasa lebih baik bagi hantu yang merasuki. Bahkan lebih baik dari siapapun yang pernah dirasuki sebelumnya. Jadi dia ingin membawa tubuh itu bersamanya. Beberapa petugas polisi mencoba menghentikan Wakil Ying Sui. Tapi gerakannya terlalu cepat, seperti kekuatan liar. Tetapi mereka tidak bisa menembak. Jika tidak, tubuhnya akan terluka. Saat Wakil Ying Sui hendak melarikan diri, tiba-tiba sesosok tubuh melompat keluar dari kegelapan. Langsung menjatuhkan Wakil Ying Sui ke tanah. Mereka berdua mulai bergulat dengan sengit. Tidak peduli siapa kamu. Turun dari Xiao Sui. Tan Yuxi berjuang keras untuk berdiri. Dari jauh melihat dengan jelas orang yang melompat ke sana. Dan aku baru saja keluar dari bawah mobil, juga terkejut dengan pemandangan ini. Benar saja, melihat perkelahian wanita adalah yang paling menarik. Aku bergumam pelan. Terlihat bahwa pada awalnya mereka hanya bertukar pukulan dan tendangan sederhana, kemudian perkelahian menjadi semakin intens dan gila. Aku merasa sedikit takut melihatnya. Aku sama sekali tidak percaya bahwa perkelahian ini tidak memiliki dendam pribadi. Hantu yang merasuki awalnya mengira bahwa tubuh wanita Wakil Ying Sui ini sudah cukup kuat. Tanpa diduga, ada Tan Yuxi yang lebih keterlaluan. Jadi dia segera mencoba untuk berpindah dari tubuh Wakil Ying Sui ke tubuh Tan Yuxi. Tetapi jimat di leher Tan Yuxi memancarkan cahaya redup. Hantu yang merasuki tidak bisa menembus. Kemudian dia buru-buru menyelinap keluar dari mulut Wakil Ying Sui. Dan aku sudah memblokir di depan rumah hantu. Aku sudah mendengar tentang hantu yang merasuki sejak aku masih sangat kecil dari kakek buyutku. Karena pada zamannya, banyak bayi tak berdosa meninggal karena perang. Hampir setiap keluarga akan memiliki satu hantu yang merasuki, membuat seluruh keberuntungan keluarga menjadi buruk. Ini adalah pertama kalinya hantu yang merasuki menyadari bahwa dirinya terpojok dan mengeluarkan teriakan marah. Segera berubah menjadi bayangan hantu. Ternyata membuka mulut berdarah kental dan menggigit wajahku. Melihat ini, aku berhenti dan segera bersiap untuk mengeluarkan senjata. Tetapi tas di tubuhku berguncang hebat. Botol sampo keluar sendiri. Botol itu sedikit tertekan dan berubah bentuk. Samar-samar terlihat wajah bodoh di dalam botol. Dan hantu yang merasuki melihat botol itu. Ternyata berhenti di udara dan tidak berani bergerak. Aura kuat di dalam botol membuat hantu yang merasuki merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Gemetar tanpa henti di udara. Melihat ini, aku menatap Xiao Bai dan tidak bisa menahan tawa. Wah, ternyata kamu sangat ganas. Sebelumnya aku merasa Xiao Bai tidak berbahaya. Tanpa diduga ternyata sangat ganas. Ternyata hanya dengan menyeringai pada hantu yang merasuki dari balik botol, bisa membuat hantu yang merasuki tidak berani bergerak. Setelah terkejut dengan perbedaan ini, aku segera bereaksi. Memanfaatkan jeda hantu yang merasuki, tangan kananku dengan cepat mencubit beberapa gerakan jari. Terlihat telapak tanganku bersinar. Busur listrik biru bersilangan di telapak tangan. Tan Yuxi di sebelahnya tercengang. Aku akan melakukan traksi. Dan dengan munculnya listrik, telapak tanganku sudah menampar hantu yang menempel dengan keras.
Terdengar suara gedebuk keras. Wajah hantu bayi hitam itu langsung terdistorsi dan meledak. Daging dan darah busuk berhamburan di bawah sinar bulan. Keheningan menyelimuti sekeliling dalam sekejap. Seseorang di samping berdiskusi. Apa aku salah lihat tadi? Apakah orang ini mengusir roh jahat dengan tangan kosong? Benar sekali. Pasti guntur telapak tangan. Yansu bahkan lebih terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Guntur telapak tangan. Dia tentu saja tahu tentang guntur telapak tangan. Itu adalah salah satu ilmu sihir Tao yang paling dasar. Cukup efektif untuk menangani hantu kecil. Tapi masalahnya, mengapa guntur telapak tanganku tidak sama dengan yang dia pelajari? Mungkinkah dia bisa menggunakannya secara instan? Apakah kamu tidak perlu memulai mantra dan melafalkan mantra? Tiba-tiba, gambaran bertahun-tahun yang lalu muncul di benak Yansu. Seorang Taois tua mengenakan jubah Tao yang berkibar-kibar juga menggunakan guntur telapak tangan dan membunuh hantu jahat dengan satu telapak tangan. Gerakan tubuhnya hampir tumpang tindih dengan diriku di depanku. Oke, sudah kubunuh. Jangan bersemangat. Aku menenangkan Xiao Bai yang pemarah, lalu mengembalikan botol sampo ke dalam tas. Aku tidak tahu ada apa dengan Xiao Bai. Dia sangat marah melihat hantu hingga hampir tidak bisa ditahan oleh jimat penekan hantu. Tidak terluka, kan? Tan Yusi berjalan ke arahku dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku menepuk tanganku sendiri. Bekas hangus hitam tidak bisa dihapus. Jadi, aku menyekanya di pakaiannya. Melihat ini, Tan Yusi tertegun. Ekspresi bingung muncul di wajahnya. Kemudian Yansu juga datang dan menepuk pundakku. Adik kecil, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya dengan lancang. Apakah nama keluargamu Xie? Ya. Nama keluargaku memang Xie. Aku meliriknya dan menjawab dengan santai. Akibatnya, Yansu langsung tertarik. Apakah ada tetua di keluargamu bernama Lin Feng Daoren? Lin Feng Daoren sepertinya adalah kakek buyutku. Kamu mengenalnya? Aku sedikit terkejut, mengerutkan kening dan berpikir. Aku masih ingat lelaki tua itu masih minum sepanjang hari di usia 80-annya. Dia suka membual. Aku mengabaikannya dan dia marah. Yansu tertegun sejenak lalu menjelaskan sambil tersenyum. Tentu saja aku mengenal kakek buyutmu. Berdasarkan generasi, aku harus memanggilnya Guru Agung. Dia menyelamatkan hidupku puluhan tahun yang lalu. Aku selalu mengingatnya. Mendengar ini, aku sedikit terkejut. Orang ini terlihat baru berusia 40-an. Bagaimana dia bisa mengenal lelaki tua itu? Kakek buyutmu tidak sederhana. Yansu melanjutkan dengan ekspresi kagum di matanya. Dulu sarang hantu meledak dan aku serta guruku hampir mati. Akhirnya, pendeta Lin Feng dari Maoshan memimpin orang-orang datang. Cahaya petir memenuhi langit, menghancurkan sarang hantu menjadi berkeping-keping. Aku tidak akan pernah melupakan adegan itu seumur hidupku. Jadi, semua omong kosong yang dia bualkan itu benar? Aku menggaruk kepalaku, merasa sedikit tercengang. Aku selalu mengira dia hanya mabuk dan mengigau. Wenyan Tan Yusi dan Fu Yingxue malah tertawa terbahak-bahak. Kakek buyutmu ini cukup menarik. Omong-omong, apakah telapak petirmu itu diajarkan olehnya? Benar, dia yang mengajariku. Aku berpikir sejenak dan mengangguk. Dulu aku suka mengganggu sarang lebah. Dia bersikeras mengajariku telapak petir ini, katanya agar aku tidak terlalu dekat, nanti disengat lebah. Aku. Pan Yusi tidak bisa menahan diri untuk menyela, membuat Fu Yingxue ikut tertawa. Saat itu Kapten Zhang Qi memimpin orang-orang. Juga kembali dari gunung. Yansu segera menyambutnya dan bertanya, Kapten Zhang, apakah sudah tertangkap? Zhang Qi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedikit muram. Belum tertangkap. Kami mengejar sampai setengah gunung. Dia tiba-tiba menyerang kami dengan senjata tersembunyi. Kami terpaksa memperlambat dan menembak balik. Tapi dia seperti monster. Peluru sama sekali tidak berpengaruh padanya. Aku khawatir ada penyergapan, jadi aku harus mundur dulu. Sambil berkata, Zhang Qi mengeluarkan sebuah kantong yang sudah disiapkan dan menyerahkannya kepada Yansu. Ini senjata tersembunyinya. Coba lihat apakah kamu mengenalinya. Yansu mengambil kantong itu. Di dalamnya terdapat beberapa paku perak setebal jari. Terlihat seperti kerucut, tebal di atas dan tipis di bawah. Bisa dengan mudah menembus kulit dan melukai organ dalam. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan hantunya? Apakah dia juga kabur? Zhang Qi melihat sekeliling, tampak sedikit khawatir. Tidak kabur. Diselesaikan oleh pemuda dermawan ini. Yansu dengan cepat melambaikan tangannya, berkata. Wenyan Zhang Qi menatapku dengan tidak percaya. Pemuda ini terlihat baru awal 20-an. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan sebesar itu? Terima kasih atas bantuanmu, saudara muda. Masih muda dan berbakat, terutama berkat kalian. Sama-sama, tidak perlu sungkan. Aku melambaikan tanganku, dalam hati mengeluh. Apakah orang-orang ini terbiasa memberikan ucapan terima kasih kepada warga yang dermawan? Aku benar-benar tidak menginginkan hal itu. Wenyan Yansu tersenyum. Bonus untuk insiden supernatural lumayan besar. Saudara muda, kali ini kamu pasti tidak boleh membantu dengan sia-sia.
Mendengar itu, aku langsung senang. Aku mau bonusnya. Bonusnya boleh. Tidak kusangka naik mobil bisa menghasilkan uang. Tidak rugi. Tan Yusi di samping mendengarkan dengan ekspresi bingung. Ada bonus, kata-kata yang sangat asing. Dia belum pernah mendengarnya sejak bergabung dengan perusahaan. Yansu mengangguk. Tentu saja ada. Tim Zhang mendengar ini, wajahnya langsung pucat. Dia mengerti. Yansu jelas ingin menggunakan bonusnya untuk menyenangkan orang. Biksu tua ini sangat pandai menghitung. Setelah mengalami kejadian tadi, semua orang masih merasa trauma dan pandangan dunia mereka disegarkan. Mengapa dunia ini tidak seperti yang kukenal? Apakah kalian semua diam-diam berevolusi di belakangku? Jika kiamat datang, kalian yang bisa terbang akan terbang, yang bisa teleport akan teleport, hanya aku yang berlari di tanah. Aku benar-benar akan mengumpat. Ya Tuhan, aku berencana pergi ke dermaga untuk membeli kentang goreng. Ekspresiku juga rumit karena sudah terlambat. Bahkan jika naik taksi ke rumah, mungkin sudah larut malam. Kalau begitu, aku hanya bisa merayakan ulang tahun ayahku keesokan harinya. Semua rencana berantakan. Zhang Qi secara resmi mengundang Yansu untuk menawarkan diri. Sudah selarut ini, jika kamu tidak keberatan, aku akan mengantarmu pulang. Sekalian mengunjungi kakek guru agung. Lagi pula, tugasnya sudah selesai. Melihat dia berkata begitu, aku tidak menolak. Baiklah, tapi kakek buyutku sudah lama meninggal. Jika ingin berkunjung, besok aku bisa mengajakmu ke makamnya. Yansu juga berpikir begitu. Ketika Lin Feng Daoren menyelamatkannya. Dia sudah berusia 90 tahun lebih. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tahu yang tinggi, dia tidak mungkin abadi. Namun, Yansu tetap menyatakan bahwa bisa melihat rumah mantan kakek buyutku adalah kesempatan yang langka. Tan Yusi secara alami ingin ikut bersenang-senang ketika mendengarnya, dan juga mengajak Xia Yingsui. Jadi, kami semua naik mobil. Tidak lama kemudian, mobil tiba di desa Xiefeng. Setelah Yansu turun dari mobil, dia berdiri di pintu masuk desa dan menarik napas dalam-dalam. Dia langsung merasa segar dan bahagia. Ini pertama kalinya aku menemukan desa dengan udara sebersih ini setelah turun gunung. Nyaman sekali. Mendengar ini, Xia Yingsui dan Tan Yusi menghirup dua napas dalam-dalam, tetapi mereka tidak merasakan apa-apa. Melihat ekspresi bingung mereka, Yansu kemudian menjelaskan kepada mereka. Udara bersih yang kumaksud bukanlah hanya udara biasa yang baik. Karena untuk mencapai tingkat ini, desa harus sangat bersih. Karena hantu memiliki energi hantu. Iblis memiliki energi iblis, dan roh gunung memiliki energi roh. Ini semua disebut sebagai energi yin. Jika orang terlalu banyak menghirupnya, mereka akan mudah sakit, mengalami bencana, dan kesulitan. Tapi desa ini sama sekali tidak memiliki bau seperti itu, bahkan sedikit pun energi yin. Mendengar ini, Xia Yingsui dan Tan Yusi tiba-tiba menyadari. Kalau begitu, aku lega. Sepertinya kita tidak akan bertemu hantu di sini. Zhang Qi tersenyum dan berkata, tenang saja, aku hanya bertemu hantu 2 kali sejak kecil. Aku bahkan tidak bisa melihatnya sebelumnya. Mustahil. Yansu sangat terkejut. Seharusnya di beberapa desa pasti ada hantu yang bersembunyi. Bagaimana mungkin dia tidak pernah melihatnya sejak kecil? Selama bertahun-tahun dia menjadi konsultan Ling Yi. Jumlah hantu yang pernah dia temui bisa membentuk satu peleton yang diperkuat. Terkadang di jalan, sungai, bahkan toilet umum di luar mungkin ada hantu. Yansu menggelengkan kepala, tidak percaya. Mendengar ini, pikiranku dengan cepat berpikir, tampaknya selama bertahun-tahun. Aku sendiri belum pernah mempertimbangkan masalah ini. Karena semua leluhurku berurusan dengan hantu, jadi sebenarnya aku sangat menolak sejak kecil. Bahkan aku tidak mau belajar apapun yang diajarkan keluargaku. Hanya setelah dipukuli aku bisa mendengarkan dengan jujur. Tapi tiba-tiba setelah dikatakan seperti ini. Tidak mungkin aku tidak melihat hantu selama bertahun-tahun. Karena selama ada sedikit pun energi di sekitarku, itu tidak mungkin lolos dari persepsiku. Saat aku berbicara, tanpa sadar aku mengeluarkan botol sampo Xiaobai dari sakuku. Lalu mengapa tepat kemarin? Hantu wanita ini bisa masuk rumahku tanpa suara? Memikirkan hal ini, aku menenangkan diri dan menggelengkan kepala. Bagaimanapun, aku sudah kembali ke desa. Nanti aku akan bertanya pada orang tuaku, mereka pasti tahu apa yang terjadi. Saat ini, desa itu gelap gulita, karena sebagian besar penduduknya adalah orang tua. Jadi mereka tidur lebih awal di malam hari. Dan Tan Yusi benar-benar terpana melihat rumahku. Bukan begitu, bro? Kamu tidak bilang kalau rumahmu adalah rumah si Heiwan. Dulu aku kasihan karena keluargamu miskin dan memberimu uang jajan. Ternyata rumahmu sebesar ini? Halaman di depan mereka sama sekali tidak bisa dianggap sebagai rumah, tetapi harus disebut rumah besar. Seluruh halaman, hanya dinding di kedua sisi gerbang utama saja sudah membuat orang merasa tidak bisa melihat ujungnya. Memandang sekeliling. Satu-satunya bangunan yang lebih besar dari ini di seluruh desa mungkin adalah kuil tua di pintu masuk desa. Bukan si Heiwan. Ini adalah si Dianjin. Yansu berdiri di sana dan melihat sekeliling. Menjelaskan. Rumah ini dibagi menjadi 3 bagian, aula depan, halaman dalam,
dan aula belakang. Di kedua sisi aula depan dan aula belakang terdapat kamar. Dari atas, terlihat seperti 4 sudut si Dianjin. Konon hanya keluarga yang sangat terkemuka yang mampu tinggal di sini. Sekarang tanah di pedesaan tidak berharga. Aku menjawab dengan santai. Tapi aku benar-benar bingung di dalam hati. Aneh, kenapa lampu dimatikan begitu awal hari ini? Aku mengerutkan kening melihat sekeliling. Biasanya orang tuaku tidak terbiasa tidur lebih awal. Karena yang mereka lakukan adalah hal-hal yang berhubungan dengan hantu. Tapi anehnya, kenapa bahkan lentera di pintu pun padam hari ini? Memikirkan hal ini, aku mengeluarkan kunci gerbang dan bersiap untuk membukanya. Tapi Yansu segera maju dan berkata, lebih baik datang lain hari saja. Tidak baik jika tiba-tiba masuk dan menakut-nakuti mereka. Mendengar ini, Fu Yingsue dan Tan Yuxi mengangguk, menyatakan persetujuan mereka. Tapi aku melambaikan tangan dan menjawab, di malam hari, hanya mereka yang menakut-nakuti orang lain, tidak ada orang lain yang menakut-nakuti mereka. Setelah mengatakan itu, aku membuka pintu dengan suara klik. Begitu mereka masuk, mereka langsung sampai di aula depan. Sebuah batu besar menghalangi jalan mereka. Mereka harus berbelok dari kedua sisi, yaitu posisi Xuanguan. Ini juga memiliki beberapa makna dalam Feng Shui. Gerbang utama tidak bisa dihalangi begitu saja. Kemudian aku menyalakan lampu, dan aula depan langsung menjadi terang. Suasana hati semua orang sedikit rileks, tetapi Yansu berhenti dan berbalik kembali ke depan batu besar untuk melihatnya. Seharusnya batu besar hanya menerima cahaya di satu sisi dan memiliki bayangan, tetapi anehnya, bayangan di sekitar batu besar ini sangat jelas. Melihat Yansu mendongak lagi, tetapi dia tidak melihat apapun saat itu. Dia malah melihat peti mati hitam tergantung di balok atap. Melihat Yansu tidak bergerak, kedua gadis itu. Kemudian mereka mengikuti pandangannya dan melihat ke atas. Dan mereka juga melihat peti mati, yang langsung membuat wajah mereka menjadi hijau karena ketakutan. Kenapa ada peti mati di rumahmu? Jangan takut, di dalamnya ada buyutku. Kakek buyutku secara khusus menggantungnya di atas, mengatakan bahwa peti mati tidak menyentuh tanah, dan anak cucu akan menjadi orang kaya. Aku menjelaskan dengan tenang, ada orang sungguhan di bawah, Han Yuxi dan Fu Yingsue. Keduanya ketakutan, tetapi Yansu mengerti, ini adalah formasi promosi dan kekayaan, memang seperti karya leluhur agung. Pertama, gunakan anggur dan tali merah kasar untuk membuat simpul Tao. Kemudian tarik peti mati dari tanah sejauh 99, tidak lebih dan tidak kurang. Peti mati hitam membawa aura jahat. Tepat untuk menekan batu pintu masuk. Hantu yang lebih kuat pun akan patah kakinya saat memasuki pintu. Semakin Yansu memikirkannya, semakin dia merasa bahwa tata letak ini terlalu indah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Semua teknik ini berasal dari Taoisme Maoshan. Dia bisa memahaminya tetapi pasti tidak bisa mengaturnya. Sebelumnya, Yansu selalu berpikir bahwa leluhur agung mungkin menghususkan diri dalam hukum guntur. Pandai mengusir hantu dan menghilangkan aura jahat, tetapi dia tidak menyangka bahwa pencapaiannya dalam tata letak Feng Shui juga sangat tinggi. Aku tidak tahu yang lain, tetapi menghasilkan uang pasti tidak mungkin, karena aku belum melihat sepeser pun selama bertahun-tahun ini. Aku tersenyum dan berkata, aku mulai curiga bahwa Yansu adalah makelar yang diundang oleh kakek buyutku. Pujian ini terlalu berlebihan, jangan bicara omong kosong. Formasi promosi dan kekayaan tidak kalah dengan 5 hantu membawa kekayaan. Bagaimana mungkin tidak menghasilkan uang? Mungkin juga menghasilkan kekayaan yang buruk. Tetapi kamu tidak tahu, Yansu segera membalas. Namun, kata-kata ini mengingatkanku, bagaimana mungkin keluarga yang semua leluhurnya memiliki jalan sesat? Bagaimana mungkin tidak menghasilkan uang? Dalam kombinasi dengan berbagai hal selama lebih dari 20 tahun ini. Aku merasa apa yang dikatakan Yansu bukannya tidak mungkin. Selama lebih dari 10 tahun, orang tuaku tidak pernah bekerja di luar. Namun mereka punya uang untuk digunakan, dan mereka juga bisa membiayaiku sampai lulus kuliah. Aku ingat sekali aku meminta uang kepada ayahku. Jumlah transfernya bahkan mencapai ratusan ribu. Apakah ini celengan yang seharusnya dimiliki oleh pengangguran? Selain itu, terlepas dari bagaimana orang lain, keluarga saya adalah pendaki gunung. Bagaimana bisa pendaki gunung miskin? Aku jadi ragu sekarang. Ini seharusnya warisan orang tuaku. Apakah dirampas oleh pengkhianat? Memikirkan ini, aku memutuskan untuk bertanya dengan jelas pada keluargaku. Sementara itu, Yansu ditarik paksa oleh kedua gadis itu dari aula depan. Tiba di lokasi halaman dalam. Di halaman dalam tumbuh pohon beringin raksasa dengan cabang-cabang yang menutupi langit. Hampir menutupi atap di kedua sisi. Pohon. Apakah kamu tahu sesuatu tentang pohon ini? Tan Yuxi tiba-tiba mengangkat tangannya. Fu Yingsue menjawab dengan kesal. Siapa yang tidak tahu bahwa pohon beringin disebut pohon keberuntungan, yang berarti toleransi. Di sini, pohon beringin juga disebut pohon dewa, sangat spiritual. Mendengar ini, Tan Yuxi sedikit ragu. Tapi, tahukah kamu, beringin juga memiliki nama panggilan pohon dunia bawah di selatan, dan berhubungan dengan hantu dan dewa. Setiap tahun pada festival hantu bulan Juli, akan ada kegiatan ritual Si Gugui,
biasanya diadakan di bawah pohon beringin. Dia diam-diam menambahkan penjelasan. Fu Yingxue sedikit tercengang mendengarnya. Apakah kamu demam? Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Fei Fei, ketika aku masih kecil, aku sering dipukuli karena mencuri paha ayam. Tan Yuxi dengan malu menggaruk kepalanya. Apakah otakmu rusak saat itu? Aku tiba-tiba menyela. Enyahlah, mendengar ini, pertahanan Tan Yuxi langsung runtuh, tetapi Yansu masih menatap pohon beringin itu. Semakin dilihat, semakin terasa ada yang salah. Saudara Xie, apakah pohon ini juga ditanam oleh kakek buyut guru? Aku menjelaskan, bukan begitu. Pohon ini juga tidak ditanam. Memang sudah tumbuh di sini. Kudengar kakek buyut menyukai pohon ini, jadi dia membangun rumah di sini. Mendengar ini, Yansu tiba-tiba mengerti dan tidak bertanya lagi. Karena itu bukan keahlian Maoshan mereka. Di luar pemahamannya, dia tidak akan mengerti meskipun dia mendengarnya. Rumahmu bisa dibangun di mana saja kamu mau. Apakah penduduk desa lain setuju? Fu Yingxue sedikit bingung. Kakek buyutku bernama Xie Feng. Desa ini bernama Desa Xie Feng. Aku menjelaskan dengan tenang. Mendengar ini, Fu Yingxue langsung terdiam. Penduduk desa semua dinamai dengan namanya. Apalagi yang bisa dikatakan? Sejak memasuki rumahku. Yansu dan yang lainnya seolah memasuki museum. Mereka berhenti dan mengagumi setiap beberapa langkah. Terutama karena dekorasi rumah yang terlalu unik. Mereka belum pernah mendengar atau melihatnya. Aku melihat mereka seperti turis, dan aku merasa kagum. Kemudian, aku memberi isyarat agar mereka duduk di aula terlebih dahulu, lalu berbalik untuk pergi ke rumah utama di samping untuk membangunkan orang tuaku. Tetapi siapa yang tahu bahwa begitu aku berbalik? Terdengar teriakan dari dua wanita di belakangku. Ya Tuhan, terlihat Tan Yuxi dan Fu Yingxue saat ini. Tiba-tiba terdengar jeritan dari dua wanita di belakang. Ya ampun, terlihat Tan Yuxi dan Fu Yingxue saat ini. Sudah berpelukan erat, kaki melilit, jari menunjuk dan gemetar tanpa henti. Yansu juga terkejut dan bersiap mengeluarkan senjatanya. Melihat ini, aku buru-buru maju dan menyalakan semua lampu. Tidak ada peti mati terbalik di sini, tetapi dua baris orang kertas yang rapi di kiri dan kanan. Kenapa begitu banyak orang? Tan Yuxi berbicara dengan gagap, Yansu mendekat dan melihatnya, lalu menjelaskan, itu orang kertas. Ukuran dan gerakan orang-orang kertas ini terlihat persis sama, seolah-olah orang sungguhan berdiri di sana. Keterampilan ini terlalu hebat. Bisa membuat orang kertas terlihat sangat nyata. Setelah mendengar bahwa itu adalah orang kertas, Fu Yingxue merasa lega. Tetapi orang-orang kertas ini ukurannya hampir sama. Tetapi gayanya sangat berbeda. Beberapa memiliki tubuh manusia dan tangan binatang. Beberapa memiliki tanduk di kepala mereka, dan mata satu. Atau taring, tidak ada satupun yang terlihat seperti orang normal. Hampir semuanya adalah monster. Melihat ini, aku menjelaskan, orang-orang kertas ini sebenarnya dibuat oleh kakekku dulu. Kemudian, karena tidak ada tempat untuk meletakkannya, mereka selalu ada di sini. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Sebelumnya, aku mengatakan bahwa kakekku adalah seorang pengrajin kertas. Semua orang awalnya mengira dia membuatnya. Hanya untuk keperluan pemakaman, tetapi tanpa diduga, melihat sekeliling, orang-orang kertas ini lebih aneh dari yang lain. Tidak ada satupun yang terlihat seperti bisa dijual. Yang paling aneh adalah Yansu melihat orang-orang kertas ini. Bahkan semua matanya telah dilukis. Ini seharusnya tidak terjadi dalam keadaan normal, karena ada perhatian khusus pada melukis mata orang kertas. Tetapi melihat bahwa segala sesuatu di rumahku sangat salah, Yansu tidak bertanya lebih lanjut, kalau tidak dia akan tampak terlalu bodoh. Setelah aku menenangkan beberapa orang, aku selalu merasa ada sesuatu yang salah di hatiku. Bagaimanapun, dari saat kita memasuki pintu hingga gerakan saat ini. Ayah dan ibu seharusnya tidak mungkin tidak menyadarinya. Tetapi fenomena di rumah hari ini agak tidak biasa. Ayah, ibu. Aku berdiri di depan pintu kamar orang tuaku dan mengetuk pintu, memanggil beberapa kali, tetapi setelah beberapa saat, masih tidak ada gerakan di dalam. Tiba-tiba, sebuah lampu di hatiku padam. Keduanya tidak bisa diam-diam melatih akun kecil di belakang punggung mereka. Tetapi seharusnya tidak mungkin. Keluarga kami telah menjadi satu keturunan selama beberapa generasi. Itu juga tidak bisa dilatih jika ingin. Jadi aku mendorong pintu, dan kemudian menyadari bahwa pintu kamar telah dikunci. Melihat ini, aku merasa lebih panik. Kemudian aku datang ke kamarku dan mendorong pintu, tetapi masih tidak melihat jejak orang tuaku. Hanya bisa kembali ke aula belakang lagi. Tan Yuxi dan mereka bertiga melihat ekspresiku yang gugup dan juga berdiri. Bagaimana kalau kamu menelepon dan bertanya? Ini adalah pengingat Tan Yuxi. Jadi aku mengeluarkan ponselku. Memutar nomor dan menelepon, tetapi ponsel keduanya mengaktifkan mode jangan ganggu. Sekarang aku benar-benar tidak bisa duduk diam. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa ada sesuatu yang salah. Beberapa bulan yang lalu, orang tuaku selalu mendesakku untuk mencari pekerjaan di kota. Kemarin ayahku juga menyuruhku pindah kembali ke rumah. Apakah mereka menyembunyikan sesuatu dariku? Apa aku akan jadi yatim piatu? Aku bergumam pelan, Tan Yuxi dengan cepat menghibur,
Pei. Jangan bicara omong kosong, mungkin mereka pergi berkunjung hari ini. Tapi aku tahu betul situasinya. Itu tidak mungkin terjadi karena keluargaku tidak punya kerabat yang masih hidup. Pintu mana yang bisa dikunjungi? Memikirkan hal ini, aku datang lagi ke depan pintu kamar orang tua. Tan Yuxi dan Yan Su mengikuti di belakang. Apakah kamu punya kunci kamar mereka? Yan Su tiba-tiba bertanya. Tidak perlu itu. Aku menggelengkan kepala, lalu mengeluarkan 8 koin tembaga dari saku dan meletakkannya di telapak tangan. Kemudian aku mengucapkan mantra di mulutku, Kikiru Luling. Setelah mengucapkan kata-kata, Kikiru Luling, ini. Terlihat 8 koin tembaga itu secara otomatis mengubah posisinya di depan mata semua orang. Kemudian berubah menjadi pedang kecil dari koin tembaga yang terdiri dari 8 koin tembaga. Ya ampun. Operasi apa ini? Mata Tan Yuxi dan Fu Yinsue terbelalak kaget. Koin tembaga Zen. Yan Su langsung mengenali. Zen apa ini? Koin tembaga Zen adalah salah satu ilmu sihir dasar dalam Taoisme Maoshan. Setelah menjebak hantu dan monster, itu dapat menyebabkan kerusakan tertentu, jadi sering digunakan. Kemudian, di bawah tatapan mereka bertiga, terlihat koin tembaga yang tadinya tergeletak tenang di tanganku melayang basah kuyup seperti ini. Kemudian dengan cepat melewati celah pintu. Dengan suara kaca, pintu terbuka sendiri. Adapun koin tembaga Zen, setelah pintu terbuka, itu berputar di udara dan memutar arah, akhirnya kembali ke tanganku. Melihat ini, Tan Yuxi dan Fu Yinsue berkedip-kedip, saling pandang, lama tidak bereaksi. Awalnya mereka mengira aku mengeluarkan pedang pendek untuk mencongkel pintu. Tapi detik berikutnya langsung terbang. Dan operasi ini terlalu mahir. Seharusnya orang ini sering menggunakan trik ini untuk membuka kunci pintu rumah orang lain sebelumnya. Dengan keterampilan seperti ini, apakah tidak perlu keluar dari selimut untuk minum air di musim dingin? Pikiran Tan Yuxi masih begitu unik. Tentu saja, bahkan bisa terbang ke dapur. Dan membuka kulkas untuk mengambil bahan makanan. Kuku membuatkanmu 3 hidangan dan 1 sup untuk makan malam. Fu Yinsue mengeluh dengan kesal. Benarkah? Wajah Tan Yuxi penuh ketidakberuntungan. Jelas, si bodoh ini sama sekali tidak mendengar maksud dari kata-katanya. Hanya secara selektif menangkap kata kunci seperti 3 hidangan dan 1 sup untuk makan malam. Namun, saat mereka masih tenggelam dalam keterkejutan. Saat ini aku sudah masuk ke kamar, dan setelah melihat sekeliling, aku menemukan kamar itu bersih dan rapi. Bahkan meja rias ditutupi kain untuk mencegah debu. Terlihat jelas bahwa orang tuaku berencana untuk pergi jauh. Tidak ada surat atau barang lain yang tertinggal di meja. Benar-benar kabur. Aku bergumam pada diri sendiri. Kemudian aku membuka laci dan mulai mencari-cari. Apa yang dia cari? Mungkin dia mencari petunjuk. Atau pesan yang ditinggalkan orang tuanya. Saat Tan Yuxi hendak menghiburku, dia melihatku tiba-tiba berteriak. Sial, kartu ban juga dibawa. Mereka tidak meninggalkanku uang saku sedikit pun. Mendengar ini, Tan Yuxi dan Fu Yinsue langsung terkejut. Ternyata dia mencari uang. Awalnya mereka khawatir aku terlalu emosional. Namun, reaksi pertamaku saat memasuki kamar adalah membuka laci dan mencari kartu. Benar-benar pria yang sulit ditebak. Sebenarnya, mereka salah paham padaku. Orang lain mungkin tidak tahu orang tuaku, tapi aku sangat mengenal mereka. Meskipun orang tuaku sudah bertahun-tahun tidak keluar rumah, ayahku dulu adalah seorang yang suka bepergian dan mengikuti tren. Ternyata itu foto. Cantik sekali. Saat ini, Tan Yuxi dan yang lainnya mendekat. Di foto itu ada seorang gadis berambut panjang, mengenakan pakaian putih, dengan fitur wajah yang halus dan mata yang penuh kasih. Aku merasa mual. Foto siapa ini? Apakah dia kerabat? Tan Yuxi bertanya. Aku menggelengkan kepala. Keluarga kami sudah beberapa generasi hanya memiliki 1 anak. Tidak ada kerabat. Lebih aneh lagi, mengapa wajah gadis ini terlihat begitu familiar? Memikirkan hal ini, aku mengeluarkan botol sampo klasik dari tasku. Tutup botol dibuka. Seluruh ruangan langsung dipenuhi aura dingin. Jian Zhuang Yansu langsung waspada. Dia sudah tahu ada sesuatu di dalam sana, tapi tidak menyangka aku akan tiba-tiba mengeluarkannya. Kemudian, asap putih keluar dari mulut botol. Kemudian, sosok Xiao Bai muncul di depan semua orang. Xiao Bai, angkat kepalamu. Biarkan aku melihat. Jangan biarkan rambutmu menutupi wajahmu. Mendengar ini, Xiao Bai dengan patuh mengangkat kepalanya. Membuka rambut yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajahnya. Nye. Xiao Bai dengan sengaja meregangkan sudut mulutnya hingga ke bagian belakang kepalanya. Itu hantu wanita bermulut robek. Kedua gadis itu ketakutan dan berpelukan erat sambil gemetar. Melihat ini, aku mengerutkan kening. Xiao Bai menutup mulutnya setelah tamparan itu, tidak berani bergerak aneh lagi. Dan aku melihat jelas wajahnya, ternyata sangat mirip dengan gadis yang baru saja kulihat di foto. Seketika aku terpana, butuh waktu lama bagiku untuk berbicara. Jadi, kamu sudah mengenalku sejak lama? Kamu sengaja datang ke kota untuk mencariku? Tapi malah kupukuli? Xiao Bai cemberut dan mengangguk pelan sambil menggelengkan kepala.
Aku. Aku melihat Xiao Bai yang tampak menyedihkan itu, hanya merasakan hawa dingin di punggungku. Hehe. Aba-aba, Xiao Bai menunjuk foto orang tuaku di dinding, seolah mengatakan sesuatu. Apakah mereka memintamu untuk melindungiku? Tanyaku dengan ragu. Xiao Bai mengangguk. Tidak heran ketika hantu numpang datang tadi, kamu tiba-tiba bertindak dan menahannya. Gumamku pelan. Orang tuaku entah pergi bermain kemana, malah mengirim hantu dari jauh ke kota untuk melindungiku. Mereka seharusnya tahu betul siapa aku sebenarnya. Tidak perlu perlindungan sama sekali. Mendengar itu, Yan Sushi berjalan mengitari Xiao Bai, lalu terkejut. Kau bilang dia sudah disegel di botol, tapi masih bisa mengintimidasi hantu numpang dari jauh? Itu hanya mungkin jika Xiao Bai pasti jauh lebih kuat dari hantu numpang. Tapi Xiao Bai terlihat tidak berbahaya sama sekali. Benarkah dia sehebat itu? Tan Yuxi sama sekali tidak mengerti. Yan Sushi mengangguk dan menjelaskan, aku tidak bisa merasakan level hantu Xiao Bai. Dia memiliki lapisan aura imut. Tapi hantu juga dibagi menjadi 6 tingkatan. Tingkat ketakutan, tingkat penembus jiwa, tingkat penurun suhu, tingkat strategis, tingkat bencana, tingkat kutukan langit. Dan hantu numpang berada di tingkat ketakutan. Termasuk salah satu jenis hantu yang paling ganas. Tapi Xiao Bai bisa dengan mudah mengintimidasi hantu numpang. Setidaknya dia berada di tingkat penembus jiwa atau lebih tinggi. Aku tidak tahu tepatnya di tingkat mana. Namun, saat mereka berdiskusi, aku malah tenggelam dalam pikiran. Nenek moyangku sejak era Republik Tiongkok semuanya adalah orang-orang sesat. Dalam lingkungan keluarga seperti ini, bagaimana mungkin aku tidak pernah melihat hantu? Mungkinkah selama ini aku tidak pernah bertemu hantu karena orang tuaku melakukan sesuatu di belakangku? Seketika berbagai pertanyaan menumpuk. Membuat otakku kacau. Xiao Bai, apa kamu tahu kemana orang tuaku pergi? Karena Xiao Bai diatur oleh orang tuaku untuk berada di sisiku. Mungkinkah mereka pergi ke luar negeri? Xiao Bai mengangkat bahunya, menunjukkan bahwa dia hanya ingat itu saja, dan tidak tahu yang lainnya. Kenapa aku tidak terpikirkan ini sebelumnya? Mungkinkah negara telah menariknya? Saat aku kebingungan, Xiao Bai tiba-tiba teringat sesuatu, lalu menarik lenganku ke rak buku ayah dan mengambil buku berjudul Perang di Mata 100 Orang. Ayahku sedang membaca buku ini. Xiao Bai mengangguk. Aku juga pernah membaca buku ini. Buku ini menceritakan tentang perang kita dengan Vietnam dulu. Yansu juga ikut nimbrung. Vietnam? Aku tanpa sadar mengulanginya. Itu kan Asia Tenggara. Kenapa buku ini terasa agak aneh? Aku tiba-tiba teringat orang misterius yang menyerang secara diam-diam saat menangkap hantu teknologi hari ini. Senjata rahasia di tangannya adalah alat penyiksaan dari Asia Tenggara abad ke-18. Ini membuatku semakin waspada. Lalu aku mengembalikan buku itu ke tempatnya. Bagaimanapun, aku tidak bisa memikirkannya untuk sementara waktu, jadi aku tidak berencana untuk terlalu memikirkannya. Lagi pula, orang tuaku tidak mungkin mencelakaiku. Paling-paling, mereka menyembunyikan beberapa properti dan tidak memberitahu putra kandungnya. Lalu aku berbalik dan berjalan menuju dinding dekat jendela. Dinding ini ditutupi kain hitam. Setelah aku membuka kain hitam itu, ketiga orang di belakangku tercengang. Karena di dinding itu ada sangkar-sangkar logam, dan di setiap sangkar ada berbagai macam serangga. Semuanya adalah spesies yang belum pernah mereka lihat. Ini adalah gucong yang dipelihara ibuku. Setelah bertahun-tahun, ada banyak sekali jenis gu. Kebanyakan gucong tidak memiliki fungsi yang kuat dan digunakan untuk mengisi jumlah. Tapi yang benar-benar hebat adalah yang perlu diberi makan dengan darah. Ibuku selalu berada di sisi. Ibu. Melihat adegan ini, Tan Yuxi dan Fu Yingxue ketakutan. Biasanya mereka akan melompat jika melihat seekor kecoa. Apalagi ada ribuan serangga di dinding ini. Bahkan sebagian besar gucong telah diambil. Aku menggertakkan gigi dan berkata. Mendengar ini, mereka bertiga semakin terkejut. Sebagian besar sudah diambil? Berapa banyak sebelumnya? Sulit membayangkan bagaimana kamu bisa melewatinya saat kecil. Sederhana saja. Ikut menggigit saja. Sambil berbicara, aku membuka mulutku. Detik berikutnya, terlihat seekor serangga panjang mirip kelabang merayap keluar dari mulutku. Ya ampun. Tan Yuxi langsung pingsan ketakutan dan jatuh ke pelukan Fu Yingxue. Yansu juga sangat ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa aku tidak hanya mewarisi Taoisme Tai Shizu, tetapi juga memahami Gu Dao. Setelah aku memasukkan gucong kembali ke mulutku, aku berjalan ke sebuah sangkar dan membuka pintunya. Jari telunjukku berputar-putar di dalam sangkar. Gucong benar-benar tertarik padaku dan mulai berputar di sekitar jariku. Lalu aku mengeluarkan botol sampo. Aku mengarahkan jariku ke mulut botol. Lalu gucong ini terbang masuk untuk makan. Aku berkata kepada Xiao Bai. Melihat itu Xiao Bai langsung mengangguk dengan semangat, lalu dengan cepat masuk ke dalam botol. Dan serangga purba ini disebut penggigit jiwa, khusus memakan jiwa manusia, bagi hantu termasuk makanan nomor 1. Ya ampun, Xiao Bai makan ini sampai sebesar ini. Proteinnya banyak, dan aku juga malas memperhatikannya, setelah mengatur mereka beberapa untuk menginap.
Aku tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berbaring di ranjang mengeluarkan ponselku, membuka halaman utama akun Douyin ayah dan ibuku. Menemukan bahwa IP mereka berdua menunjukkan berada di Provinsi Yunnan. Lalu keesokan paginya, kami sekeluarga juga menempuh perjalanan kembali ke kota. Di perjalanan Yansu tiba-tiba bertanya, apakah aku ingin pergi ke departemen mereka sebagai konsultan. Hasilnya aku tolak. Namun aku juga mengatakan, jika ada tugas outsourcing yang perlu bantuan, bisa hubungi aku. Dan setelah berinteraksi dengan Yansu selama ini, aku menemukan bahwa orang tua ini lumayan menarik. Meskipun sebagai konsultan spiritual, juga memiliki hak suara yang tidak kecil, tapi di sini dia juga orang yang menyedihkan. Ketika kecil orang tuanya bercerai, demi sesuap nasi naik gunung bertapa, turun gunung menikah, istrinya malah meninggal karena kecelakaan. Sekarang hanya tersisa dia dan putrinya yang masih SMP saling bergantung satu sama lain. Bisa dibilang putrinya adalah dia. Saat ini satu-satunya sandaran spiritual dalam hidupnya, tak lama kemudian mobil melaju ke kantor polisi, total hadiah uang untuk tugas kali ini mencapai 150.000. Aku ambil bagian terbesar 120.000, sisanya Yansu dan Zhang Qiping bagi. Namun belum sempat aku berpikir banyak. Tiba-tiba kabar buruk datang, ternyata putri Yansu, Yan Xiaojin mengalami kecelakaan mobil. Namun ketika Yansu tiba, dia diberitahu oleh dokter bahwa korban sudah tidak memiliki tanda-tanda vital. Yansu dengan cemas meraih kerak baju dokter. Suaranya bergetar, apa maksudnya tidak ada tanda-tanda vital? Coba periksa lagi dengan teliti. Melihat itu dokter dengan tak berdaya memeriksa ulang sekali, pada akhirnya tetap menggelengkan kepala. Tuan, dia memang tidak memiliki tanda-tanda vital. Kami akan mengirimnya ke rumah sakit untuk diselamatkan, tetapi Anda harus mempersiapkan diri secara mental. Sambil berkata, dokter memberi isyarat kepada staf medis di belakangnya, bersiap untuk mengangkat tandu, tepat pada saat ini. Sebuah suara datang dari luar kerumunan, tunggu, sekarang tidak ada yang boleh menyentuhnya. Jika tidak, jiwa akan tercerai-berai, dewa pun tidak bisa menyelamatkan. Selesai berbicara aku sama sekali tidak memberi dokter kesempatan untuk membantah. Segera menoleh dan berkata kepada Yansu, Kak Yan, tanya, bisakah kau mempercayaiku? Yansu tertegun sejenak dan mengangguk dengan berat, dia sudah tidak punya cara lain. Bahkan jika ada secerca harapan dia juga harus mencoba. Apa maksudnya ini? Orangnya sudah tidak bernapas, tidak mengizinkan kami mengirimnya ke rumah sakit untuk diselamatkan. Malah menempel padaku di sini, melihat dokter terkejut dan langsung marah. Aku tidak menghiraukan mereka. Sebaliknya, aku mengangkat tangan memberi isyarat agar semua orang mundur. Mundur. Ketika kecil, aku mendengar ayahku berkata, beberapa yang disebut kematian sebenarnya hanya mati suri. Seharusnya tim Chai masih bisa menahannya sepenuhnya. Maka aku menggosok ujung jariku hingga hangat dan meraba-rabanya, mencoba menemukan posisi kebocoran Cat. Orang-orang yang menonton tampak bingung. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk berbisik, sebenarnya apa yang sedang dia lakukan? Menyelamatkan orang atau menunda-nunda? Tidak mungkin dia masih mengambil keuntungan saat ini, kan? Jika ini bisa dihidupkan kembali, aku akan memakan lampu mobil ambulans di tempat. Dan saat gerakanku semakin cepat, tanganku akhirnya berhenti di antara alis Yan Xiaojing. Tekan erat-erat ibu jariku. Bantu aku mengeluarkan batu giok putih di dalam tasku. Aku berkata kepada Tan Yusi di belakangku. Mendengar ini, Tan Yusi segera mengeluarkan sepotong batu giok putih seukuran ibu jari dari tasku. Bentuk batu giok putih itu adalah seekor jangkrik terbang. Kemudian, aku menerima liontin giok dan meletakkannya di antara alis Yan Xiaojing. Yang keluar, lubang ki tidak bisa ditutup dengan benda yang murni. Dan liontin giok ini digunakan oleh beberapa bangsawan kuno. Mereka berharap tubuh mereka tidak membusuk setelah kematian. Mereka akan menggunakan batu giok untuk menutup semua lubang di tubuh mereka. Di antaranya, batu giok yang disimpan di mulut disebut jangkrik giok, yang merupakan benda yin tertinggi. Aku tidak menyangka hari ini akan berguna. Kemudian, sebelum beberapa staf medis berkelompok, aku hanya mengangkat dua jari dan mulai membaca. Dengarkan depan, dengarkan perintah untuk turun. Detik berikutnya. Tubuh Yan Xiaojing benar-benar bangkit dengan paksa, dan kemudian jatuh dengan tepat di atas tandu. Ya Tuhan! Adegan ini membuat perawat wanita yang memegang tandu berteriak, tetapi etos kerjanya membuatnya memegang erat tandu. Alasan utamanya adalah aku khawatir jika orang lain menyentuh Yan Xiaojing. Aku takut aku akan secara tidak sengaja menyentuh posisi yang tidak boleh disentuh, menyebabkan semua usaha sebelumnya sia-sia. Dan ayahku telah berkecimpung di bidang ini selama bertahun-tahun. Aku sudah sangat akrab dengan hal ini. Tetapi pemandangan ini membuat dokter dan orang-orang yang menonton tercengang. Apa yang terjadi? Dia benar-benar tidak memiliki tanda-tanda vital barusan. Bagaimana dia bisa bangun sendiri dan berbaring di tandu? Bukankah ini kebangkitan dari kematian dalam legenda? Mendengar ini, dokter memeriksa denyut nadi di leher Yan Xiaojing, dan kemudian berseru dengan tak percaya. Pulih. Denyut nadinya ada, dan napasnya juga ada. Kemudian Yan Xiaojing dibawa ke ambulans. Aku dan Tan Yusi khawatir dan ikut. Kemudian, di luar ruang gawat darurat rumah sakit, Yansu memegangi kepalanya dan duduk di kursi.
Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, Zhang Qi juga tiba dan membawa berita penting. Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu adalah Zhao Changni, bos Yutai Group. Namun, rekaman pengawas menunjukkan bahwa bukan dia yang mengemudi, tetapi putra Zhao Changni, Zhao Xian. Mendengar ini, Yansu langsung tidak bisa duduk diam. Dia mengepalkan kedua tangannya dan mengatupkan giginya. Seandainya Yan Xiaojing tidak berada di dalam untuk diselamatkan, dia mungkin sudah keluar sekarang. Tepat pada saat ini, lampu merah di atas ruang gawat darurat padam. Dokter keluar dan melepas maskernya. Kondisi pasien sementara stabil dan akan segera dipindahkan ke ruang perawatan. Setelah dokter berbalik dan pergi, Yansu segera meraih tanganku dengan suara bergetar. Terima kasih, Saudara Xie. Hidupku adalah milikmu mulai sekarang. Jangan ragu untuk menyuruhku melakukan hal-hal besar. Jangan katakan itu. Laoyan, aku hanya melakukan yang terbaik. Aku tidak tahu bagaimana menanggapi ini. Namun, pada saat ini, Zhang Qi sekali lagi melempar berita besar. Ternyata Yutai pada awalnya hanya sebuah perusahaan perantara. Baru pada awal tahun 2000-an secara bertahap mulai membaik, bahkan bisa dikatakan berkembang pesat. Alasannya adalah di balik grup Yutai ada seorang ahli Feng Shui yang bertanggung jawab, terowongan Taiping. Ekor mobil dan proyek taman hiburan yang baru-baru ini dimulai di kota Luoyun. Seharusnya itu semua hasil karya orang ini. Selain itu, orang ini mungkin bukan ahli tahu dari negara kita. Kemungkinan besar dia adalah kultivator jahat dari Asia Tenggara. Ciri-ciri ilmu hitam yang mereka gunakan adalah selama mereka dapat mencapai tujuan. Mereka tidak akan peduli apakah prosesnya akan melibatkan orang lain. Apapun bisa menjadi alat peraga bagi penyihir mereka. Mendengar ini, aku tiba-tiba tertegun dan segera mengeluarkan ponselku dan membukanya. Peta Rongcheng. Hanya lokasi kota Luoyun di antaranya. Di bawah posisi ini. Paman Yan, coba lihat apa ini. Yansu melihatnya dan berkata dengan bingung. Ini adalah gunung dan air. Pikiranku dipenuhi garis-garis hitam. Semua orang bisa melihat bahwa itu adalah gunung. Santiao, Tan Yuxi, bisa melihatnya di sini. Pada akhirnya, aku hanya bisa menjelaskan bahwa ini adalah urat air. Apakah itu semacam urat naga? Tanya Tan Yuxi. Dia biasanya membaca novel. Dia sering melihat penjahat sengaja memotong urat naga, tetapi aku menggelengkan kepala dan menyangkalnya. Tidak banyak urat naga di seluruh negeri. Tempat-tempat dengan urat naga adalah tempat di mana para kaisar memulai kekayaan mereka. Tempat kumuh seperti Rongcheng ini pasti tidak memiliki urat naga. Melihat mereka masih tampak bingung. Aku melanjutkan dengan menjelaskan bahwa dalam Feng Shui, pegunungan menguasai manusia dan urat air menguasai kekayaan. Urat air biasanya merupakan simbol kekayaan, tetapi urat air juga memiliki dua sisi. Itu dapat membawa keberuntungan. Itu juga dapat membawa bencana. Lokasi di pinggiran selatan awalnya diblokir oleh gunung. Urat air ini menjadi urat mati dan merupakan pertanda buruk. Jadi, pada tahun itu, grup Yutai baru saja menghabiskan banyak uang untuk mengembangkan terowongan Taiping. Tetapi meskipun terowongan itu ditembus, itu tetap hanya melewati angin. Namun, aliran air tidak berubah. Saat ini mobil hantu itu menjadi kunci. Ia menghubungkan bagian aliran air yang terputus, dan keberuntungan pun mulai berubah. Tetapi saat ini Zhang Qi dengan cepat mengajukan pertanyaan lain, lalu karena mobil hantu digunakan untuk mengisi aliran air. Mengapa masih ada penahanan jiwa yang terjadi? Apa sebenarnya tujuannya? Chen Yin tiba-tiba menyadari. Bukankah grup Yuetai baru-baru ini menerima proyek taman hiburan besar di kota Luoyun? Dan dalam lingkup taman hiburan, hampir sebagian besar adalah gunung, jadi metode konstruksi yang mereka ambil adalah meledakkan gunung. Tetapi seperti yang kita ketahui, kota Luoyun terletak di titik fokus selama perang perlawanan, banyak sisa-sisa martir yang terkubur di gunung. Begitu mereka mulai meledakkan gunung, kuburan dihancurkan, dan jiwa-jiwa para martir kehilangan sandara mereka, dan pasti akan menjadi hantu gentayangan. Bagaimana mungkin taman hiburan bisa dibangun dengan baik? Jadi mereka mengarahkan target mereka pada keturunan para martir ini. Menggunakan jiwa keturunan mereka untuk menahan jiwa para martir. Setelah mengatakan ini semua orang hampir serentak menatap Tan Yuxi, karena Tan Yuxi juga merupakan salah satu target mobil hantu. Seandainya saya tidak ada di sana saat itu, Tan Yuxi mungkin sudah berlumuran darah di rumah sakit jiwa. Sepertinya, kakek buyut saya berkorban saat berperang di kota Luoyun. Keluarga saya menyimpan lencana militernya saat itu. Tan Yuxi menggaruk kepalanya karena malu. Mendengar ini, raut wajah Yansu dan Zhang Qi menjadi semakin serius. Apakah ini hal yang bisa dilakukan manusia? Bahkan wajah Tan Yuxi memerah. Tentu saja, ini hanya tebakan saya. Lihat apakah saya bisa membantu Anda. Saya mengangkat bahu tanpa daya. Berguna. Sangat berguna. Yansu dan Zhang Qi saling bertukar pandang. Mata mereka berkedip karena terkejut. Kemudian kami bertukar basa-basi beberapa patah kata dan kemudian pergi. Saat ini Tan Yuxi dan Fu Yingxue berjalan di depan dan berkomunikasi dengan suara rendah. Membicarakan tentang Yan Xiaojing, saya di belakang agak linglung.
Sejak keluar dari lift, saya samar-samar merasa seperti ada seseorang yang mengawasi saya dari belakang. Terasa merinding, tetapi saya yakin pengawasan itu bukan ilusi. Kenapa kamu tidak jalan? Tan Yusi menoleh dan bertanya kepada saya. Saya mengabaikannya dan berbalik untuk melihat lift. Saya melihat dua sosok pria berdiri di dalam lift, satu mengenakan setelan hitam, dan satu mengenakan setelan putih. Bertatapan dengan saya yang menoleh, lalu tersenyum dan melambai kepada saya. Namun hanya dengan pandangan ini. Tubuhku merinding, lalu aku terkejut, apa urusanmu? Hei Bai Wuchang.